Mantan suami dan istri barunya mati kutu saat melihatku lebih cantik dan kaya raya saat hadiri pesta pernikahannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sinar senja yang keemasan menyelinap melalui jendela kantorku yang luas, menerangi tumpukan dokumen dan blueprint proyek perumahan elit terbaru yang sedang kukerjakan. Suara lembut dering smartphoneku memecah kesunyian sore yang hampir sempurna itu. Aku mengangkatnya. Expecting itu adalah klien atau mungkin manajerku yang melaporkan progres. Tapi yang muncul di layar adalah sebuah notifikasi email dari layanan kurir premium. Paket penting menunggu di lobi, Ibu Dewi. Hatiku sedikit berdebar, penasaran. Aku tidak memesan apa-apa akhir-akhir ini. Kutinggalkan segelas teh chamomile yang masih hangat dan berjalan menuju lobi. Resepsionis, seorang wanita muda yang selalu sopan, menyodorkan sebuah amplop persegi panjang yang tebal dan eksklusif. Kertasnya halus, berat, dan berbau harum. Alamat pengirimnya tercetak elegan di sudut kiri atas. Mataku menyipit, mencoba membaca nama yang tercantum. Dan kemudian, jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Dari keluarga Bapak Angga Wijaya, Ibu Sinta Pratiwi. Angga Wijaya, nama yang pernah menjadi bagian dari diriku, dari hidupku selama bertahun-tahun, yang akhirnya memilih untuk pergi dengan alasan yang masih terasa pedih hingga hari ini. Dan Sinta Pratiwi, nama yang selalu disebut-sebutnya dalam setiap argumen kami di hari-hari terakhir pernikahan kami. Sebagai contoh, wanita karir sejati, yang mengerti ambisi seorang pria. Tanganku gemetar sedikit saat membalik amplop itu. Di sana, tertulis dengan tinta emas, undangan pernikahan. Ada apa, Bu Dewi? Anda baik-baik saja? Tanya resepsionis itu dengan suara khawatir, memperhatikan perubahan ekspresiku. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku baik-baik saja, Maya. Terima kasih. Aku membawa amplop itu kembali ke ruanganku, seolah-olah membawa bara api. Duduk di kursi ergonomisku, aku menatap amplop itu lama sekali. Pikiranku melayang ke 3 tahun yang lalu. Mas Angga, dengan wajah datarnya, berkata, "Dewi, kita harus berpisah. Aku butuh seseorang yang bisa mendukung karierku, yang punya koneksi dan ambisi yang sejalan." Sinta, dia mengerti itu. Kamu terlalu biasa saja. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak harga diriku. Aku yang selama ini mendukungnya dengan caraku sendiri, mengurus rumah tangga agar ia fokus bekerja, dianggap terlalu biasa. Dan sekarang, dia mengirimiku undangan pernikahannya. Untuk apa? Apakah ini semacam kemenangan? Sebuah pengumuman resmi bahwa dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang dia inginkan? Atau mungkin hanya formalitas kosong, karena daftar tamu yang harus diundang? Dengan jari yang masih sedikit gemetar, aku membuka segel amplop itu. Selembar kertas undangan yang mewah terlipat rapi di dalamnya. Foto mereka berdua tersenyum bahagia. Angga dengan setelan jasnya yang tampan, Sinta dengan gaun pengantin yang berkilauan, seolah-olah menantangku. Tiba-tiba, teleponku berdering lagi. Itu adalah Sari, sahabat lamaku sejak kuliah. "Dewi, kau tidak akan percaya apa yang baru saja kuterima," seru Sari begitu aku mengangkat telepon. Suaranya penuh dengan kekagetan dan kemarahan yang dibungkus tawa incredulous. "Apa?" tanyaku, sudah bisa menebak. Undangan pernikahan. Angga dan Sinta itu. Apa yang mereka pikirkan? Mengundang kita? Ini seperti menghina. "Aku juga baru saja menerimanya, Sar," kataku dengan suara datar. Mataku masih tertuju pada foto pasangan itu. "Diam. Kau dapat juga? Itu bahkan lebih parah. Kau harus mengabaikannya. Dewi, jangan pedulikan itu. Mereka hanya mencari perhatian atau ingin menyombongkan diri." Aku diam sejenak, memandangi kota yang mulai diselimuti lampu-lampu gemerlap dari balik jendela. Kemarahan yang tadinya hangat mulai mendingin, digantikan oleh sebuah tekad yang perlahan tapi pasti mengkristal. "Tidak, Sari," kataku akhirnya, suaraku lebih tegas dari yang kukira. "Tidak? Apa maksudmu tidak?" "Aku akan hadir.
Apa? Kau serius? Kenapa? Untuk apa menyiksa dirimu sendiri? Ini bukan tentang menyiksa diri, Sari, jawabku, sambil berdiri dan berjalan menghampiri jendela. Ini tentang penutupan. Selama 3 tahun ini, aku membangun kembali diriku dari nol. Aku bekerja keras, membangun bisnis ini, belajar, tumbuh. Aku bukan lagi Dewi yang ditinggalkannya dulu. Aku ingin mereka melihat itu. Aku ingin dia melihat itu. Aku tidak akan datang sebagai korban yang meratapi masa lalu. Aku akan datang sebagai bukti bahwa kepergiannya justru adalah berkah terselubung. Bahwa aku tidak terlalu biasa. Aku hanya butuh lingkungan yang tepat untuk bersinar. Sari terdiam di seberang telepon, seolah memproses kata-kataku. Dewi, kau yakin? Lebih yakin dari apapun, ucapku. Senyum kecil akhirnya muncul di bibirku. Mereka mengira mengundangku akan membuatku menderita. Mereka akan melihat bahwa mereka salah. Aku akan hadir, dan aku akan menunjukkan pada mereka versi terbaik dari diriku. Baiklah, desis Sari, nadanya berubah dari khawatir menjadi penuh dukungan. Jika itu yang kau mau, aku akan ada di sampingmu. Kita akan hadir bersama-sama. Dan kau harus terlihat sangat memukau. Tenang, jawabku, mataku berbinar dengan tekad yang baru ditemukan. Itu sudah pasti. Mereka tidak akan tahu apa yang telah mereka lewatkan. Mereka memintaku untuk melihat kebahagiaan mereka, dan aku akan memperlihatkan pada mereka kebahagiaanku yang sebenarnya. Aku menutup telepon, memandangi undangan itu sekali lagi. Kali ini, tidak ada lagi gemetar, tidak ada lagi sakit hati. Hanya ada ketenangan dan keyakinan yang membara. Pertempuran mungkin sudah usai bagi mereka, tapi bagiku, ini adalah momen untuk menunjukkan kemenanganku. Aku mengambil pena dan dengan mantap memberi tanda pada RSVP bahwa aku akan hadir. Permainan telah dimulai. Keesokan harinya, kantorku yang biasanya dipenuhi dengan blueprint dan sampel material berubah menjadi pusat komando untuk misi personal yang satu ini. Sinar matahari pagi menyinari ruangan, tetapi fokusku tertuju pada layar laptop dan buku catatan yang terbuka lebar. Ini bukan lagi tentang bisnis properti. Ini tentang membangun kembali narasi hidupku, batu bata demi batu bata, dengan presisi yang sama seperti ketika aku merancang sebuah bangunan megah. Sari, setia pada janjinya, sudah berada di sini sejak pukul 9 pagi dengan setumpuk majalah fashion dan tablet berisi mood board yang sudah dia siapkan. Ini bukan sekadar pesta, Dewi, ujarnya. Matanya berbinar seperti seorang jenderal yang merencanakan strategi. Ini adalah pernyataan. Setiap detail harus sempurna. Kita mulai dari gaun. Kau ingin terlihat elegan, kuat, tapi tidak desperate. Classy, bukan flashy. Aku mengangguk, menyadari kebenaran dalam kata-katanya. Aku setuju. Aku tidak ingin terlihat seperti aku berusaha terlalu keras. Itu justru akan terlihat menyedihkan. Aku ingin mereka melihat bahwa ini adalah aku yang sekarang. Natural, tapi tak terbantahkan. Tepat. Sari mengetuk-ngetuk tabletnya. Jadi, kita hindari warna merah menyala atau hitam yang terlalu dramatis. Kita pilih sesuatu yang netral tapi powerful. Champagne, Dusty Rose, atau bahkan Ivory yang sophisticated. Dia menggeser layarnya, menunjukkan beberapa desain gaun dari desainer lokal ternama. Kita custom made. Tidak ada yang off the rack untuk acara seperti ini. Setelah berjam-jam berdebat, dalam arti yang baik, kami akhirnya memilih sebuah desain gaun maxi dari Sutra yang akan dibuat khusus oleh seorang desainer yang karyanya baru saja dipamerkan di Paris Fashion Week. Gaun itu berwarna champagne, dengan potongan yang sederhana namun brutalisme, memperlihatkan lekuk tubuhku dengan sopan dan elegan. Ini dia, desis Sari dengan puas. Dia akan terlihat biasa di foto dari jauh, tetapi setiap orang di ruangan itu akan tahu bahwa gaun ini harganya lebih dari gaji setahun mas anggamu yang baru. Aku tersenyum. Itu bukan tentang uang, tapi tentang standar. Tentang menunjukkan bahwa aku sekarang berada di liga yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah aksesoris. Untuk perhiasan, lanjut Sari, membuka sebuah katalog digital dari sebuah butik perhiasan high-end. Kita keep it minimal.
Mungkin sepasang anting diamond studs yang simpel tapi berkualitas sangat bagus. Dan sebuah bracelet yang halus. Jam tanganmu sudah menjadi statement sendiri. Aku setuju. Jam tangan mewah pemberian untuk kesuksesan proyek terbesarku itu sudah lebih dari cukup. Kemudian, tiba bagian yang paling kusukai, perencanaan kecantikan dan tatanan rambut. Aku sudah menjadwalkan konsultasi dengan Lucia, makeup artis terkenal yang kliennya adalah para selebriti dan sosialita. Jadi, acaranya adalah pesta pernikahan mantanmu, ya? Tanya Lucia begitu aku duduk di kursi di studionya yang minimalis dan putih. Suaranya tidak menghakimi, hanya penuh rasa ingin tahu profesional. Ya, jawabku sambil menceritakan garis besarnya. Aku ingin terlihat seperti versi terbaik dari diriku sendiri. Seperti ini adalah hal yang biasa bagiku. Bukan seperti aku menghabiskan berjam-jam untuk bersiap. Lucia mengangguk. Paham. Jadi, no makeup look. Tetapi yang flawless. Kulit yang glowing, alis yang rapi, mata yang sedikit didefinisikan, bibir yang natural namun terawat. Kita ingin mereka melihat kamu, Dewi, yang percaya diri dan berhasil, bukan topeng makeup yang berat. Dia mulai mengoleskan serum pada wajahku. Kita akan melakukan perawatan mingguan mulai sekarang hingga hari H facial, laser treatment untuk kulit yang lebih glowing, dan tentu saja, kau harus menjaga pola tidur dan makan. Untuk rambut, keputusan jatuh pada gaya smooth wave yang jatuh natural di bahu. Gaya ini terlihat seperti kau hanya menyisir rambutmu, tetapi sebenarnya butuh usaha ekstra untuk membuatnya sempurna. Jelas hairstylistku, David. Ini menunjukkan effort tanpa terlihat tryhard. Namun, persiapan terpenting bukanlah yang fisik. Suatu malam, aku berdiri lama di depan cermin panjang di kamarku. Aku berlatih. Selamat atas pernikahan kalian, ucapku pada bayanganku sendiri, dengan suara yang tenang dan datar, disertai senyum kecil yang tidak sampai ke mata. Terlalu dingin. Selamat ya, Angga, Sinta. Dengan nada yang terlalu bersemangat, terlalu palsu. Aku menarik napas. Ini harus sempurna. Netral. Tulus tapi tidak terlalu akrab. Kuat tapi tidak kasar. Selamat atas pernikahan kalian. Ucapku lagi, kali ini dengan nada yang hangat namun berjarak, senyum yang lembut dan tulus, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri yang telah melampaui mereka. Mataku menunjukkan ketenangan, bukan kepahitan. Itu yang tepat. Aku juga memvisualisasikan skenario terburuk. Bagaimana jika Sinta mencoba membuatku malu? Apa yang akan kulakukan? Aku akan tersenyum, aku bertekad. Aku akan mengalihkan pembicaraan kepada kesuksesanku dengan santai. Aku tidak akan terpancing. Sari, yang sedang menginap, mendengarku dari balik pintu. Dia masuk dengan 2 cangkir coklat panas. Kau sudah siap, Dewi. Kau sudah menguasai materi ini. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Aku tahu, jawabku, menerima cangkirnya. Ini bukan tentang mereka lagi, Sari. Ini tentangku. Tentang menutup sebuah bab dengan caraku. Aku akan hadir di sana, menikmati makanan enak, mungkin menari sedikit, dan pulang dengan puas karena telah menunjukkan pada diri sendiri betapa jauhnya aku telah melangkah. Dan mereka akan menghabiskan malam mereka dengan membandingkan dirinya denganmu dan mempertanyakan setiap pilihan hidup mereka, tambah Sari dengan senyum licik. Maib. Aku mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli, meski dalam hati, itu memang sedikit memuaskan. Tapi itu urusan mereka, bukan urusanku. Urusanku adalah tampil sebagai Dewi yang sekarang. Seorang wanita sukses, bahagia, dan enough. Kata enough itu menggantung di udara. Itulah inti dari semua persiapan ini. Untuk membuktikan, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku selalu cukup. Dan besok, di pesta pernikahan itu, seluruh dunia, atau setidaknya, dunia Mas Angga dan Sinta, akan mengetahuinya. Hari yang dinanti, dan kutakuti, itu akhirnya tiba. Sepanjang pagi, suasana di apartemenku berlangsung dengan ritme yang tenang namun penuh intensitas. Tidak ada kepanikan, hanya sebuah fokus yang terlatih, seperti seorang atlet yang telah berbulan-bulan berlatih untuk sebuah pertandingan besar. Lucia, sang makeup artis, dan David, hairstylistku, telah tiba tepat waktu,
membawa serta peralatan mereka yang mengilap dan energi profesional yang menenangkan. Aku duduk dengan patuh di kursi rias, membiarkan Lucia melakukan keajaibannya. Setiap sapuan kuas terasa seperti sebuah ritual, menutup lapisan-lapisan masa lalu dan menyiapkan kanvas untuk versi diriku yang baru. Dia bekerja dengan senyuman kecil, sesekali berbisik, "Sempurna. Kulitmu glowing sekali hari ini, Dewi." David, di sisi lain, dengan tangan yang terampil, menata helai demi helai rambutku, menyetrikanya hingga jatuh sempurna dalam alunan wave yang seolah-olah alami. "Ini akan tahan sepanjang malam," janjinya dengan keyakinan. "Angin topan pun tidak akan mengacaukannya." Sari, yang telah menjadi semacam manajer pribadiku untuk hari ini, mondar-mandir dengan checklist di tabletnya. Gaun sudah digantung, bebas kerut. Sepatu sudah dipoles. Tas dan perhiasan sudah di atas meja. Mobil sudah menunggu di bawah pukul 5. Traffic report menunjukkan lancar. Dia melirikku. Nervous. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap bayanganku di cermin. Wanita yang menatap balik padaku terasa asing, namun sangat akrab, elegan, terkumpul. "Tidak," jawabku, dan untuk pertama kalinya, itu benar adanya. Aku hanya siap. Pukul 5 tepat, aku sudah berdiri di depan cermin panjang di kamarku untuk pengecekan terakhir. Gaun sutra champagne itu jatuh sempurna di tubuhku, memeluk setiap lekuk dengan anggun. Diamond studs berkilau samar di telinga, dan jam tangan mewah di pergelanganku terasa seperti sebuah mahkota pencapaian. Aku tidak mengenali diri wanita di dalam cermin itu, wanita yang 3 tahun lalu hancur berkeping-keping, yang air matanya membasahi bantal setiap malam. Wanita ini kuat. Dia percaya diri. Dan dia akan berjalan ke pesta pernikahan mantan suaminya dengan kepalanya tegak. Perjalanan ke hotel terasa seperti sebuah prosesi. Mobil yang nyaman meluncur mulus di jalanan, dan aku menatap keluar jendela, menyaksikan kota yang telah menjadi saksi bisu transformasiku. Sari duduk di sampingku, sesekali merapikan lipatan gaunku atau memberikan jempolnya. "Dia akan melongo," bisik Sari tiba-tiba, memecah kesunyian. "Keduanya akan." Mereka mengharapkanmu datang dengan mata sembab dan aura putus asa. Mereka tidak siap untuk ini. Dia melambai ke arahku. Aku tersenyum kecil. Mereka tidak mengenalku lagi, Sari. Aku pun tidak mengenal wanita yang mereka tinggalkan dulu. Saat mobil berhenti di bawah kanopi hotel mewah itu, sebuah keheningan tiba-tiba menyergapku. Ini adalah saatnya. Penjaga pintu membukakan pintu mobil, dan suara gemuruh pesta dari dalam mulai terdengar samar-samar. Aku melangkah keluar, sepatu hak tinggiku berderak ringan di atas marmer. Udara malam terasa dingin di kulitku yang terbuka, tetapi aku tidak menggigil. Aku berjalan menuju pintu ballroom yang besar dan berlapis emas, di mana seorang pelayan berdiri dengan daftar tamu. Sari membelalakan mata. "Dewi, kau lupa undangannya di mobil." Dia berbalik untuk mengambilnya, tetapi aku mengangkat tangan. "Tidak perlu." Aku mendekati sang pelayan, yang melihatku dengan pertanyaan di matanya. "Nama, Nyonya?" Aku tersenyum, suaraku jernih dan tidak goyah. "Dewi, saya tamu dari mempelai pria." Pelayan itu mengangguk, matanya secara tidak sadar menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Gaun yang jelas mahal, postur yang percaya diri, aura yang memancarkan keberadaan. Dia tidak memeriksa daftarnya lebih dari 1 detik. "Silakan masuk, Nyonya Dewi. Selamat menikmati pesta." Dia membukakan pintu besar itu, dan suara musik, percakapan, dan tawa menyambutku seperti sebuah gelombang. Sari, yang baru saja kembali dengan undangan di tangan, hanya bisa terkesima. "Aku tidak percaya kau melakukan itu," desisnya, bergegas menyusulku. "Kredit sosial, Sari," jawabku sambil berjalan, tidak memperlambat langkah. Terkadang, penampilan adalah segalanya. Dan sekarang, aku berdiri di ambang pintu. Ballroom itu luas, dipenuhi dengan orang-orang yang berdandan cantik, bunga-bunga yang mewah, dan cahaya hangat dari lampu kristal. Di kejauhan, di atas panggung kecil, aku bisa melihat 2 sosok yang sangat kukenal. Mas Angga, dengan tuksedonya, dan Sinta, dalam keputihan yang menyilaukan. Mereka tersenyum,
berpose untuk foto, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Jantungku berdebar kencang, tetapi bukan karena ketakutan. Ini adalah adrenalin. Antisipasi. Aku menarik napas dalam-dalam, seperti seorang penyelam sebelum terjun ke air yang dalam. Aku siap, bisikku dalam hati. Ini untukku. Untuk 3 tahun terakhir. Untuk setiap air mata yang berubah menjadi kekuatan. Dengan bahu yang tegak dan senyum kecil yang percaya diri di bibirku, aku melangkah masuk ke dalam ballroom. Langkah pertamaku di karpet merah terasa seperti sebuah deklarasi. Perang mungkin sudah usai, tetapi hari ini, aku akan mengklaim kemenanganku. Langkahku mantap menyusuri karpet merah yang membentang di tengah ballroom. Suara gemerisik sutra gaunku nyaris tenggelam dalam gemuruh percakapan dan alunan musik jazz yang lembut. Aku menyadari bahwa beberapa kepala mulai menengok ke arahku. Bisikan-bisikan halus, seperti desir angin, mulai terdengar menyertai setiap langkahku. Itu Dewi. Aku menangkap suara seorang wanita parubaya yang duduk di meja dekat jalan. Matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. Dewi, mantan istrinya Angga? Yang dulu? Teman duduknya menyelesaikan kalimat yang sengaja tidak diucapkan. Suaranya berbisik penuh sensasi. Iya, tapi dia cantik sekali. Aku tidak mengubah arah pandanganku, tetapi senyum kecil tak terhindarkan muncul di bibirku. Ini baru permulaan. Aku terus berjalan, seolah-olah aku adalah tamu VIP yang memang diharapkan kehadirannya, mengabaikan gelombang keheningan sementara yang mengikutiku seperti riak di air. Dari sudut mataku, aku melihat seorang pria yang dulu merupakan kolega Mas Angga hampir tersedak minumannya. Seorang wanita yang aku kenal sebagai teman Sinta dari kantor mematung dengan canape setengah masuk ke mulutnya. Tatapannya terpaku padaku. Sari, yang berjalan setengah langkah di belakangku, mendesis dengan suara rendah penuh kemenangan. Aku tidak pernah melihat begitu banyak rahang yang hampir lepas dari engselnya dalam satu ruangan. Mereka semua syok, Dewi. Mereka benar-benar tidak menyangka. Tenang, Sar, jawabku dengan suara rendah dan rata, seolah sedang mengomentari cuaca. Tetaplah Col. Kita belum sampai ke tujuan utama. Tujuan utama itu terpampang jelas di depan. Di ujung ballroom, terdapat sebuah panggung kecil yang dipenuhi dengan rangkaian bunga putih dan emas. Dan di sana, berdiri di bawah lengkungan bunga, adalah mereka. Mas Angga, dengan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih ramping. Namun kulihat ada kekakuan di pundaknya, sebuah senyum yang sedikit terlalu tegang di wajahnya. Dia sedang membetulkan dasi baunya, tampak gugup. Dan Sinta. Sinta dalam balutan gaun pengantin yang benar-benar megah. Bertabur payet dan kristal yang berkilauan di bawah lampu kristal, dengan train yang menjulur beberapa meter di belakangnya. Dia terlihat seperti sebuah visi dari majalah Bridal. Cantik, sempurna, dan sangat berusaha keras. Senyumnya lebar, menunjukkan gigi yang sangat putih, tetapi tidak mencapai matanya. Matanya yang terus scan the room, seolah memastikan semua orang melihatnya, mengagumi kemewahan yang dia pamerkan. Aku terus berjalan mendekat, perlahan tapi pasti. Aku seperti hiu yang bergerak tenang dalam air, sementara ikan-ikan kecil di sekitarnya mulai panik menyadari kehadiranku. Aku masih sekitar 10 langkah lagi ketika, seolah-olah merasakan energi yang berubah di ruangan itu, Sinta akhirnya menoleh ke arahku. Senyumnya yang lebar itu membeku di tempat. Perlahan-lahan, hampir dalam gerakan slow motion, pudar. Matanya, yang tadi berbinar dengan kepuasan diri, sekarang membelalak, menunjukkan bagian putihnya yang lebih besar dari seharusnya. Dia seperti melihat hantu yang jauh lebih modis dan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tangannya, yang sedang memegang buket bunganya, bergetar hampir tidak terlihat, membuat beberapa kelopak mawar putih berjatuhan. Apa yang dia lakukan di sini? Aku mendengar dia berbisik nyaris tanpa suara kepada Mas Angga, tanpa mengalihkan pandangannya dariku sebentar pun. Mas Angga, yang menyadari perubahan pada istrinya yang baru saja dinikahinya, berbalik mengikuti arah pandang Sinta. Dan itulah momennya. Wajahnya, yang tadi sedikit tegang, sekarang benar-benar memucat. Warna menghilang dari pipinya, meninggalkan nuansa keabuan yang di bawah pencahayaan lampu panggung terlihat sangat jelas.
Mulutnya yang sedikit terbuka untuk berkata-kata pada seseorang, sekarang ternganga begitu saja, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar mati kutu. Tatapannya menyapu seluruh penampilanku, dari rambut yang tertata sempurna, turun ke gaun yang jelas-jelas mahal, hingga sepatu hak tinggi yang elegan. Aku bisa melihat prosesornya bekerja overtime, mencoba untuk mencocokkan gambaran wanita di depannya dengan ingatannya tentang mantan istrinya yang terlalu biasa. Dewi? Akhirnya terucap dari bibirnya, sebuah erangan napas yang nyaris tidak terdengar, lebih seperti sebuah pengakuan yang terpaksa daripada sebuah sambutan. Sinta mendengar bisikan itu dan menyikutnya dengan tajam, masih tidak bisa berkata-kata. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kemerahan karena campuran kemarahan dan rasa malu. Aku sudah berada tepat di hadapan mereka. Keheningan yang canggung mulai menyebar di sekitar kami. Tamu-tamu terdekat yang menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Aku mengatur napas, mengingat semua latihan di depan cermin. Senyumku tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil. Hangat, tetapi berjarak. Tulus, tetapi tidak akrab. Mas Angga, Sinta, ucapku, suaraku jernih dan stabil, tidak bergetar sedikit pun, membawa serta semua ketenangan yang telah kukuasai selama persiapan. Selamat atas pernikahan kalian. Suara itu, yang keluar dengan begitu percaya diri dan elegan, sepertinya justru membuat mereka semakin terpana. Mereka seperti mengharapkan suara yang gemetar, penuh luka, bukan suara wanita yang sepenuhnya menguasai diri dan situasi. Mereka hanya bisa menatapku, benar-benar kehilangan kata-kata, terpaku di tempat mereka berdiri seperti dua patung yang mengenakan pakaian pengantin. Karma pertama mereka telah dijalankan, menyadari, dalam momen yang seharusnya paling membahagiakan bagi mereka, bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan aku berdiri di sana, sebagai bukti hidup dari kesalahan itu. Keheningan yang menyergap area sekitar pelaminan terasa begitu pekat, seolah bisa dihirup. Aku berdiri di hadapan mereka, masih dengan senyum lembut yang terpatri di bibir, menunggu. Detik-detik itu terasa panjang, diperpanjang oleh ketidakmampuan mereka untuk merespons. Aku bisa melihat kerutan halus di dahi Sinta yang semakin dalam, pertanda otaknya berusaha keras untuk memproses keadaanku yang sama sekali tidak sesuai ekspektasi. Matanya, yang sebelumnya penuh kemenangan, kini dipenuhi oleh sebuah pertanyaan yang memualkan. Bagaimana bisa? Mas Angga adalah yang pertama yang akhirnya menemukan suaranya, meski itu lebih mirip suara serak yang tercekik. Devi, kamu datang. Ucapannya terdengar datar, lebih seperti pernyataan yang tidak percaya daripada sebuah sambutan. Tentu saja, jawabku, suaraku tetap ringan dan ramah, seolah aku tidak menyadari kegelisahan yang kuhasilkan. Undangannya sangat elegan, tidak mungkin aku melewatkannya. Kalimat itu sengaja kusampaikan, sebuah pengakuan halus bahwa aku melihat usaha mereka, dan secara halus menyiratkan bahwa itu tidak mengesankanku. Sinta akhirnya memaksakan dirinya untuk bereaksi. Senyum palsu yang begitu kaku hingga hampir menyakitkan untuk dilihat meregang di bibirnya. Terima kasih sudah hadir, Devi. Namanya disebut tanpa embel-embel, Ibu. Sebuah upaya kecil untuk menegaskan kedekatan yang tidak ada. Suaranya tinggi dan terdengar tegang, seperti senar biola yang terlalu dirapatkan. Kami senang kamu bisa datang. Kalimat itu terasa begitu palsu dan dipaksakan hingga udara di sekitar kami terasa semakin pengap. Bagaimana kabarmu? Tanya Mas Angga tiba-tiba. Matanya masih tidak bisa lepas dariku. Masih memindai setiap detail penampilanku seperti sedang mencoba memecahkan sebuah teka-teki. Ada rasa ingin tahu yang tidak disangka di suaranya. Mungkin bahkan sedikit penyesalan yang mulai merayap masuk. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya, mempertahankan kontak mata yang tenang. Sangat baik, terima kasih. Sangat baik sekali, actually. Aku tidak melanjutkan dengan menanyakan kabarnya. Itu bukan percakapan timbal balik. Ini adalah pernyataan satu arah. Bisnis properti sedang sangat lancar. Tuhan sangat baik. Akhir-akhir ini sedang sibuk menyelesaikan proyek perumahan elit di kawasan selatan. Kau pasti tahu daerah itu, kan? Sekarang,
Wajah Sinta yang benar-benar berubah. Proyek perumahan elit di selatan adalah proyek yang sangat terkenal, dan menyebutkannya dengan santai, seolah itu hanya urusan harian biasa, adalah sebuah pukulan langsung ke gengsinya yang dibangun atas dasar jabatan dan koneksinya. Aku melihat matanya menyipit hampir tidak terlihat, dan aku tahu aku telah mengenai sasaran. Oh, itu hebat, gumam Mas Angga, terlihat semakin tidak nyaman. Dia jelas tidak mengharapkan ini. Dia mengharapkan seorang dewi yang mungkin masih terlihat sedih, mungkin sedikit lusuh, yang akan membuatnya merasa lebih baik tentang pilihannya. Bukan wanita percaya diri yang berdiri di hadapannya, membicarakan proyek properti mega dengan santai. Ya, cukup menyita waktu, tapi sangat menyenangkan, tambahku, seolah mengomentari hobi baru. Kemudian, sebelum mereka bisa mengumpulkan diri mereka untuk bertanya lebih lanjut atau, yang lebih buruk, mencoba pamer, aku mengambil inisiatif. Aku melihat jam tanganku dengan gerakan yang halus dan sengaja, membuat cahaya lampu kristal menangkap permukaannya untuk sesaat. Well, aku tidak akan mengganggu waktumu lagi. Pasti masih banyak tamu lain yang ingin memberi selamat. Aku mengulurkan tanganku sedikit, sebuah gerakan sopan yang sekaligus merupakan penutup. Bukan untuk bersalaman, tapi sebuah isyarat perpisahan. Aku melihat lega yang jelas, dan mungkin juga sedikit luka, di wajah Mas Angga. Sinta hanya mengangguk cepat, senyum palsunya masih terpasang kaku, matanya menghindari kontak denganku, seolah-olah melihatku lebih dari ini akan menyakitkan. Semoga kalian berdua sangat bahagia, ucapku sekali lagi, melemparkan kata-kata terakhir itu dengan tulus yang disengaja. Itu adalah pukulan terakhir. Menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak peduli, bahwa aku benar-benar telah melampaui mereka, dan bahwa aku mampu mengucapkan hal itu tanpa rasa pahit sama sekali. Kemudian, dengan anggun, aku berbalik. Aku tidak menunggu respon lebih lanjut. Gaun sutraku berputar perlahan saat aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih terpaku di tempat mereka berdiri, dikelilingi oleh keheningan canggung mereka sendiri dan bisik-bisik yang sekarang mulai semakin menjadi dari tamu-tamu di sekitar. Aku berjalan menjauh, meninggalkan panggung dan drama mereka. Setiap langkahku terasa ringan, sebuah pelepasan. Aku telah menyampaikan pesanku. Aku telah hadir, dan aku telah menunjukkan kepada mereka, dan kepada semua orang yang menyaksikan, bahwa chapter Dewi dan Angga telah tertutup rapat, dan chapter baruku jauh lebih gemilang. Sari, yang menungguku di dekat meja minuman, menyodorkan segelas air mineral. Aku hampir tidak bisa tidak bertepuk tangan. Bisiknya, matanya berbinar. Itu sangat epik. Mereka benar-benar hancur lebur. Dewi, hancur. Aku menerima gelas itu, tersenyum padanya. Sekarang, setelah pertunjukan utama selesai, aku bisa benar-benar bersantai. Yuk, kataku, menyeruput airnya. Aku dengar canapenya enak. Aku lapar. Dan dengan itu, aku memalingkan pandanganku sepenuhnya dari pelaminan, siap untuk menikmati sisa malam sebagai tamu biasa, atau mungkin tidak begitu biasa. Setelah meninggalkan Mas Angga dan Sinta dalam keadaan linglung di pelaminan, aku menyelami kerumunan tamu undangan. Ballroom yang megah itu kini terasa seperti medan permainan sosial, dan aku, tanpa disangka, menjadi pusat perhatian yang tak terucapkan. Aku bisa merasakan belasan pasang mata mengikutiku, seperti titik-titik panas di kulitku. Bisikan-bisikan itu mengiringi setiap langkahku, sebuah desisan halus yang kontras dengan musik jazz yang mengalun lembut. Aku menuju ke sebuah meja kecil di dekat taman indoor di sisi ballroom, di mana beberapa wajah lama, beberapa teman dari masa pernikahanku dulu, sedang berdiri dengan gelas di tangan mereka. Ekspresi mereka campur aduk, rasa ingin tahu, kekaguman, dan sedikit rasa bersalah karena telah menyaksikan drama yang baru saja terjadi. Dewi, selamat ya, sapa Andi, seorang teman yang dulu sering main golf dengan Mas Angga, dengan suara yang terlalu bersemangat, mencoba menutupi keheningan canggung yang menyergap kelompok itu setelah kedatanganku. Kamu terlihat sangat memukau. Terima kasih, Andi, jawabku dengan hangat, seolah tidak menyadari keterkejutan mereka.
Aku menerima pelukan ringannya. Senang bisa bertemu lagi. Lisa, istrinya, yang matanya masih membelalak, menambahkan, serius, Dewi, kamu, bersinar. Apa rahasianya? Pertanyaannya tulus, tetapi juga mengandung keinginan untuk mengetahui cerita di balik transformasiku. Aku tersenyum, mengambil segelas wine merah dari nampan pelayan yang lewat. Banyak bersyukur dan fokus pada hal-hal yang positif. Liz, jawabku, menghindari detail yang terlalu pribadi. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan hal-hal yang tidak membahagiakan. Kalimat itu sengaja kujatuhkan. Sebuah pesan halus bahwa aku telah melampaui rasa sakit yang mereka semua tahu aku alami. Seorang wanita lain, Maya, yang dulu cukup dekat dengan Sinta, menyelipkan komentar dengan nada sedikit menusuk. Tapi pasti sibuk sekali ya, Dev? Jadi wanita karir itu kan berat. Apalagi di industri properti yang didominasi pria. Aku bisa mendengar nada merendahkan dalam suaranya, seolah mencoba menempatkanku kembali di tempat yang dia anggap pantas. Aku menoleh kepadanya, senyumku tidak pudar sedikitpun. Justru sebaliknya, May. Passion tidak terasa seperti beban. Malah menyenangkan bisa membangun sesuatu dari nol, melihat ide menjadi kenyataan. Baru saja menyelesaikan proyek perumahan klaster minimalis di Bintaro. Lumayan challenging, tapi hasilnya memuaskan. Aku menyebutkan nama proyek dan lokasinya dengan santai, sebuah fakta yang aku tahu akan menyebar seperti api di jerami di lingkaran ini. Mata Maya melebar, dan aku bisa melihatnya memproses informasi itu. Proyek di Bintaro itu cukup terkenal dan prestisius. Oh, yang di seberang sekolah internasional itu? Tanyanya, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Exactly, jawabku singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Bagaimana denganmu? Masih aktif di komunitas dance-nya? Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan interogasi. Percakapan pun mengalir. Aku bercerita tentang perjalanan bisnis ke Bali untuk mencari inspirasi desain, tentang keseruan meeting dengan klien-klien ternama, tentang kepuasan melihat rumah-rumah impian keluarga terbangun. Aku menyampaikannya dengan semangat dan tawa ringan, tanpa kesan pamer, tetapi dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Aku adalah narator dari kisah suksesku sendiri. Di kejauhan, dari sudut mataku, aku bisa melihat Mas Angga dan Sinta. Mereka masih di pelaminan. Tetapi sekarang wajah mereka tegang. Sinta sesekali melirik ke arahku, dan setiap kali dia melakukannya, senyumnya kepada tamu yang menyalaminya menjadi semakin kaku. Mas Angga terlihat mencoba fokus pada percakapan dengan seorang paman, tetapi pandangannya sering teralihkan, melayang ke arah kelompok kami, menangkap tawa kecilku atau anggukan kepalaku yang percaya diri. Dia tidak bisa mengambil matanya darimu, bisik Sari di telingaku, setelah dia bergabung kembali. Dan Sinta, wow, aku pikir dia akan mencabut mahkota pengantinnya dan melemparkannya ke arahmu. Biarkan mereka melihat, jawabku dengan suara rendah, menyeruput wineku. Mereka yang memintaku datang. Mereka yang ingin memamerkan kebahagiaan mereka. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan itu relatif. Aku tidak perlu mendekati mereka lagi. Kehadiranku saja sudah cukup sebagai pengingat yang terus-menerus. Setiap tawaku yang terdengar, setiap percakapan santai yang kulakukan, adalah sebuah kontras yang menyakitkan bagi ketegangan dan kepalsuan yang sekarang menyelimuti pesta pernikahan mereka. Aku akhirnya berbalik, memberikan punggungku pada pelaminan. Itu adalah sebuah tindakan simbolis. Aku tidak lagi tertarik pada drama mereka. Aku memfokuskan perhatianku pada teman-teman di hadapanku, menikmati canape yang memang lezat, dan benar-benar menikmati malam itu. Aku adalah tamu yang sempurna, terlibat, ramah, dan elegan. Tapi bagi Mas Angga dan Sinta, setiap detik kehadiranku adalah pengingat yang tak henti-hentinya tentang pilihan yang mereka buat dan tentang wanita yang mereka remehkan.
wanita yang kini justru berdiri di atas pijakan yang lebih kokoh dan bahagia daripada mereka berdua. Bisik-bisik di pesta itu mungkin tentangku, tetapi dampaknya paling dalam dirasakan oleh mereka yang seharusnya menjadi bintang di malam mereka sendiri. Pesta pernikahan itu akhirnya berakhir. Aku meninggalkan ballroom dengan perasaan ringan, hampir seperti melayang. Sari, yang bersamaku hingga ke mobil, masih tidak bisa berhenti mengoceh tentang ekspresi Mas Angga dan Sinta. Aku bersumpah, Dewi, wajah Mas Angga itu, seperti dia baru melihat hantu. Dan Sinta, aku pikir dia akan pingsan di atas sepatu hak tingginya yang mahal itu. Tawanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Malam yang sempurna. Aku tersenyum, menatap kota yang berlalu di luar jendela. Ya, itu memang terapi yang cukup bagus, akuiku. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan akhir. Ini hanya babak pembuka. Karma, seperti yang dipercaya banyak orang, bekerja dengan caranya sendiri yang sabar dan tak terelakkan. Beberapa minggu berlalu. Aku kembali ke rutinitasku yang sibuk, tenggelam dalam meeting klien, kunjungan lokasi, dan presentasi proposal. Hidupku dipenuhi oleh blueprint dan spreadsheet, bukan oleh dendam atau pikiran tentang masa lalu. Suatu sore, aku sedang duduk di kedai kopi favoritku, menikmati cappuccino dan meninjau dokumen untuk proyek baru, ketika ponselku bergetar. Itu adalah Andi, teman yang kutemui di pesta pernikahan. Andi, hai. Ada apa? Sambutku, menyelipkan ponsel di antara bahu dan telinga sambil tangan masih mencoret-coret catatan. Dewi, gimana kabarnya? Suaranya terdengar agak gugup, hampak seperti seseorang yang membawa gosip panas. Baik-baik saja, seperti biasa sibuk. Kenapa? Terdengar heboh? Tanyaku sengaja, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Iya. Jadi, denger-dengeran nih. Andi menurunkan suaranya, meski kami hanya berbicara melalui telepon. Kamu tahu kan proyek besar yang diincar banget sama Mas Angga di perusahaannya? Yang katanya bakal bikin dia naik jabatan dan segala macam. Aku berhenti menulis. Yang di sektor properti komersial di Kuningan itu. Aku memang masih mengikuti perkembangan pasar, dan proyek itu cukup besar untuk diketahui banyak orang. Iya, itu. Ternyata, gagal mereka dapatkan. Andi hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bocorannya, perusahaan lain yang menang. Tawaran mereka lebih kompetitif, dan presentasinya jauh lebih meyakinkan. Astaga, ucapku, mencoba terdengar netral, meski dalam hati ada kepuasan kecil yang tak terhindarkan. Itu pasti pukulan berat untuk mereka. Berat? Itu bencana, Dewi. Lanjut Andi, sekarang tidak bisa menahan diri. Katanya, proyek itu adalah alasan utama. Ya kamu tahulah, dia memilih Sinta. Karena katanya, perusahaan keluarga Sinta punya koneksi ke kliennya dan bisa bantu memenangkan tender. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi itulah permainannya. Bukan sekadar soal ambisi yang sejalan, tapi transaksi yang gagal. Andi, jangan bergosip seperti itu, tegurku dengan lembut, meski aku tahu dia hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi pembicaraan umum. Tapi, memang sayang sekali. Proyek sebesar itu pasti sudah lama mereka persiapkan. Persiapan sia-sia kalau koneksinya ternyata tidak sekuat yang dibanggakan, sindir Andi. Katanya, keluarga Sinta juga sudah berusaha, tapi ternyata tidak cukup. Malah jadi malu sendiri. Kami berbicara sebentar lagi sebelum akhirnya menutup telepon. Aku duduk kembali, menatap cappuccinoku yang sudah mulai dingin. Jadi, itulah karma pertama. Mereka membangun hubungan dan menghancurkan pernikahanku di atas dasar pasir yang rapuh, kepentingan dan koneksi. Dan sekarang, pasir itu telah amblas. Beberapa hari kemudian,
Aku secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu mantan kolega Mas Angga di sebuah seminar. Setelah bertukar kartu nama dan berbasa-basi singkat, dia membahas topik itu dengan lebih serius. Perusahaan sedang suasana muram, Bu Dewi. Katanya, mungkin karena dia tahu sejarahku dan merasa bisa berbagi. Proyek Kuningan itu adalah jantung dari strategi ekspansion mereka untuk tahun ini. Kegagalan ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, tapi juga reputasi. Dan untuk Mas Angga, secara pribadi, ini sangat memalukan. Dia yang paling vokal tentang kemungkinan memenangkannya. Apakah itu akan mempengaruhi posisinya? Tanyaku, mencoba menyembunyikan ketertarikanku dengan alasan profesional. Tidak langsung, jawabnya sambil menghela napas. Tapi kepercayaan atasan pasti goyah. Dan antara kita, istrinya yang baru, Ibu Sinta, juga dikatakan punya andil karena menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati. Jadi, suasana di rumah juga pasti tidak enak. Aku mengangguk, memahami sepenuhnya. Karma tidak selalu datang seperti petir. Terkadang, ia datang seperti embun yang perlahan-lahan membasahi dan merembes, hingga segala sesuatu yang dibangun di atasnya menjadi lapuk dan runtuh dengan sendirinya. Aku tidak merasa bersukacita atas kegagalan mereka. Tapi aku merasa puas melihat bahwa hukum sebab akibat bekerja dengan sendirinya. Mereka menanam angin, dan sekarang mereka mulai merasakan badainya. Dan ini, aku tahu, hanyalah awal. Sementara kabar tentang kegagalan proyek Mas Angga dan Sinta mulai menyebar seperti aroma basi di lingkungan sosial mereka, duniamu justru semakin cerah dan melebar. Kontras antara kehidupan mereka yang mulai keropos dan kemajuanmu yang tak terbendung terasa begitu ironis, hingga terkadang kamu sendiri hampir tidak percaya. Kantor propertimu, Dewi Realty, yang dulu hanya sebuah ruangan sewaan kecil dengan satu asisten, kini telah berkembang menjadi satu lantai penuh di sebuah gedung perkantoran modern. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan sertifikat penghargaan, foto-foto proyek yang telah diselesaikan, dan kliping koran yang memuat namamu. Suara keyboard yang digetik dengan penuh tujuan, dering telepon yang terus-menerus, dan suara diskusi tim yang bersemangat telah menjadi soundtrack kebahagiaan barumu. Suatu pagi, kamu sedang memimpin rapat tim untuk proyek terbesarmu hingga saat ini. Pengembangan sebuah kawasan mixed use yang mencakup perumahan, retail, dan ruang hijau di area yang sedang naik daun. Jadi, berdasarkan analisa market dan feedback dari Focus Group, kita akan menggeser konsep retailnya lebih ke arah eco-friendly and local brands, ujarmu, menunjuk ke slide presentasi yang diproyeksikan di layar. Itu nilai jual yang kuat dan belum banyak dilakukan di kawasan ini. Arif, kepala arsitekmu, mengangguk antusias. Setuju, Bu Dewi. Desain lanskapnya juga bisa kita optimalkan untuk mendukung konsep itu. Jadi bukan hanya bangunan, tapi pengalaman menyeluruh. Kamu tersenyum, merasa bangga dengan tim yang begitu kompeten dan bersemangat. Sempurna. Arif, tolong develop lebih detail. Tina, siapkan proposal finansial revisinya. Aku ingin semuanya siap untuk presentasi dengan investor minggu depan. Rapat berakhir dengan energi yang tinggi. Begitu kembali ke mejamu, Sari, yang kini resmi menjadi manajer marketing MU, masuk dengan segelas latte dan ekspresi girang. Kamu tidak akan percaya ini, katanya sambil meletakkan latte di mejamu. Kita baru saja dapat email dari Panitia Indonesia Property Awards. Kamu masuk dalam shortlist untuk Young Property Entrepreneur of the Year. Matamu membelalak. Penghargaan itu sangat prestisius. Apa? Serius? Itu luar biasa. Sangat serius. Sari hampir berteriak. Mereka meminta portfolio tambahan dan jadwal wawancara. Ini adalah pemberitaan besar untuk kita, Dewi. Bayangkan eksposurnya. Kamu terduduk, mencoba mencerna berita itu. Dari seorang istri yang ditinggalkan karena dianggap
terlalu biasa, kini menjadi nominasi untuk penghargaan nasional. Itu adalah sebuah pencapaian yang pahit dan manis sekaligus. Perjalananmu tidak mudah. Banyak malam yang dihabiskan untuk belajar tentang properti, finansial, dan manajemen. Banyak air mata yang ditumpahkan saat menghadapi penolakan dari investor atau kecurangan dari kompetitor. Tapi setiap tantangan itu mengeraskanmu, mengajarimu, dan membawamu ke tempat ini. Di tengah euforia ini, kamu memutuskan untuk membagikan sedikit kebahagiaan itu. Kamu mengumumkan bonus khusus untuk seluruh staf dan mengajak mereka untuk merayakannya dengan makan malam bersama di restoran mewah. Sore itu, saat kamu bersiap untuk pulang, pandanganmu tertuju pada foto lama yang masih ada di mejamu. Foto dirimu dan Mas Angga di hari pernikahanmu, tersenyum polos dan penuh harapan. Dulu, kamu memajangnya sebagai pengingat akan mimpi-mimpi yang hancur. Kini, kamu mengambilnya, memandanginya sebentar, dan dengan senyum kecil, memindahkannya ke dalam laci. Kamu tidak lagi membutuhkan pengingat dari masa lalu. Masa depanmu, dengan segala pencapaian dan kebahagiaannya, telah menjadi narasi yang jauh lebih kuat. Dunia barumu tidak dibangun untuk membalas dendam pada Mas Angga dan Sinta. Itu dibangun untukmu. Untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih dari sekadar mantan istri, lebih dari sekadar wanita yang terlalu biasa. Kamu adalah Dewi, seorang pengusaha sukses, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Dan sementara mereka sibuk memunguti pecahan-pecahan dari proyek yang gagal dan saling menyalahkan, kamu sedang sibuk membangun istana. Perbedaan itu, pada akhirnya, adalah karma terbesar bagi mereka. Menyaksikan dari kejauhan bagaimana orang yang mereka remehkan justru melesat jauh meninggalkan mereka, tanpa pernah sekalipun menengok ke belakang. Kesibukan di Dewi Realty begitu padat, hampir membuatku lupa pada drama kehidupan Mas Angga dan Sinta. Namun, karma, seperti arus sungai, terus mengalir dengan tenang namun pasti, membawa serta bukti-bukti kehancuran pilihan mereka. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk berbelanja kebutuhan kosmetik dan beberapa perlengkapan rumah tangga di sebuah mall mewah di pusat kota. Aku tengah asyik memilih serum wajah di sebuah butik kosmetik high-end ketika telingaku menangkap suara yang agak familiar. Dev? Dewi? Bukan. Aku berbalik. Berdiri di sana adalah Rina, seorang wanita yang dulu cukup sering berkumpul dalam circle pertemanan yang sama saat aku masih bersama Mas Angga. Dia terlihat sedikit lebih tua, dengan kerutan kekhawatiran di sudut matanya yang tidak berhasil disembunyikan oleh makeup. Rina. Wah, lama tidak bertemu. Sambutku dengan ramah, meski tidak terlalu akrab. Bagaimana kabarmu? Baik, baik. Sibuk dengan anak-anak saja, jawabnya cepat, matanya secara tidak sadar menyapu penampilanku. Tas kulit lembut yang kugendong, sepatu yang nyaman namun elegan, dan aura percaya diri yang kini begitu melekat padaku. Kamu terlihat sangat baik, Dewi. Bercahaya sekali. Terima kasih, Rin. Sibuk dengan bisnis, tapi menyenangkan, jawabku sambil tersenyum. Kamu sedang belanja juga? Rina menghela napas kecil, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada kelelahan dalam sorot matanya. Iya, cari krim malam. Tapi harganya sekarang bikin mata berkunang-kunang, ya? Ujarnya sambil tertawa kecil, tapi terdengar getir. Kami pun mengobrol ringan, membicarakan soal anak-anaknya yang sudah mulai sekolah. Namun, percakapan itu terasa ada yang mengganjal, seolah Rina ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Akhirnya, setelah melihat ke kiri dan kanan seolah memastikan tidak ada yang mendengar, dia menurunkan suaranya. Dewi, ini mungkin agak, tapi, kamu masih kontak dengan Mas Angga tidak? Telingaku langsung menangkap sesuatu. Tidak, Rin. Sudah tidak sama sekali sejak dulu. Kenapa, ada apa? Rina menghela napas lebih dalam kali ini. Wajahnya berkerut penuh keprihatinan. Ah, sudahlah.
Tidak enak rasanya bergosip. Tapi, kasihan juga melihat mereka. Mereka? Siapa? Angga dan Sinta? Tanyaku, mencoba tidak terdengar terlalu tertarik. Iya, bisiknya, semakin mendekat. Jadi, kamu tahu kan proyek besar mereka yang gagal itu? Aku mengangguk. Nah, sepertinya dampaknya lebih parah dari yang dibayangkan. Katanya, mereka sudah terlanjur hidup di atas kemampuan. Rumah yang terlalu besar, mobil baru, klub membersih, dan gaya hidup Sinta yang kamu tahulah, tidak pernah murah. Aku hanya mendengarkan, mencerna setiap kata. Katanya, sekarang mereka sering bertengkar soal uang. Hutang kartu kredit sudah menumpuk karena gaya hidup tidak sesuai dengan pemasukan sekarang. Yang parah, mereka seperti terjebak dalam penampilan. Tetap harus terlihat sukses di luar, tapi dalamnya. Rina menggeleng-gelangkan kepala. Suaranya penuh dengan belas kasihan yang campur aduk. Aku tidak tahu detailnya, tapi dari yang kudengar, itu sudah mulai menggerogoti hubungan mereka. Padahal baru beberapa bulan menikah. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Sinta masih sering belanja brand-brand mahal. Katanya untuk networking dan menjaga penampilan karena dia harus terlihat sukses. Tapi, ya, uangnya dari mana? Sedangkan Angga, dia tertekan. Posisinya di kantor juga sudah tidak aman lagi sejak kegagalan proyek itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah karma kedua. Mereka tidak hanya gagal dalam hal profesional, tetapi juga terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Gaya hidup yang mereka pilih untuk dipamerkan, yang mungkin juga menjadi salah satu alasan Angga meninggalkanku yang terlalu sederhana, kini berbalik menghancurkan mereka dari dalam. Kasihan, ucapku akhirnya, dan untuk sebagian, itu memang benar. Tapi di sisi lain, itu adalah pilihan mereka. Mereka memilih untuk membangun kehidupan di atas fondasi yang rapuh, gengsi dan penampilan. Ya, semoga mereka bisa menemukan jalan keluarnya, kata Rina, seperti menyadari dia telah berbicara terlalu banyak. Anyai, kamu hebat ya, Dewi. Bisa bangkit seperti ini. Salut. Terima kasih, Rin. Semua butuh proses, jawabku dengan rendah hati. Kami pun berpisah setelah itu. Aku melanjutkan belanja, tetapi pikiranku melayang. Aku membayangkan Mas Angga, yang dulu selalu mengeluh tentang caraku yang hemat dan tidak berambisi, kini tercekik oleh gaya hidup ambisius yang diinginkan Sinta. Aku membayangkan Sinta, yang menyombongkan koneksi dan kekayaannya, kini terjebak dalam utang hanya untuk mempertahankan image. Itu adalah sebuah ironi yang pahit. Aku, yang dulu dianggap terlalu biasa, justru kini hidup dengan nyaman dan tanpa beban utang. Sementara mereka yang ambisius dan berkelas, justru tenggelam dalam lautan kesulitan finansial yang mereka ciptakan sendiri. Karma tidak selalu datang dengan dramatis. Terkadang, ia datang perlahan, seperti tetesan air yang terus-menerus melubangi batu. Dan untuk Mas Angga dan Sinta, tetesan itu telah mulai menembus fondasi rumah tangga mereka yang sudah retak. Hari-hari bergulir dengan ritme yang cepat dan memuaskan. Dewi Realty semakin dikenal, dan nominasi penghargaan yang kuterima membuka lebih banyak pintu. Aku tenggelam dalam dunia yang kubangun sendiri, sebuah dunia yang kokoh dan penuh pencapaian, sehingga nyaris melupakan bayang-bayang masa lalu. Hingga suatu Selasa sore yang cerah, aku baru saja menyelesaikan meeting dengan seorang klien potensial di sebuah coworking space yang nyaman di kawasan segar kota. Udara masih terasa hangat, dan aku memutuskan untuk mampir ke kedai kopi favoritku yang tak jauh dari sana untuk menyelesaikan beberapa email sebelum kembali ke kantor. Kedai itu tidak terlalu ramai. Aroma biji kopi sangrai menyambutku seperti pelukan lama. Aku memesan flat white kesukaanku dan menemukan tempat di sudut dekat jendela, membuka laptop dan menyelami dunia kerja lagi. Aku mungkin sudah berada di sana selama setengah jam, jari-jariku menari di atas keyboard, sepenuhnya terfokus pada draft proposal di layar, ketika sebuah bayangan jatuh menutupi cahaya yang masuk dari jendela. Devi. Suara itu.
Suara yang pernah begitu ku kenal, yang dulu bisa membuat jantungku berdetak kencang atau hancur berkeping-keping, kini terdengar serak dan tidak pasti. Aku mengangkat kepalaku, perlahan, seolah-olah bergerak dalam air. Dan di sana, berdiri Mas Angga. Dia terlihat berbeda. Lebih tua dari usianya. Ada garis-garis kelelahan yang dalam di sudut matanya, dan bahunya yang dulu tegak sekarang agak membungkuk. Ia mengenakan kemeja yang masih rapi, tapi ada sedikit kerutan di lengan, dan dasinya agak longgar. Yang paling mencolok adalah matanya. Mereka kehilangan kilau arogan yang dulu, digantikan oleh kelelahan dan sesuatu yang mirip dengan keraguan. "Dewi," katanya lagi, seolah memastikan bahwa itu benar-benar aku. "Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini." Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Udara di antara kami terasa berat, penuh dengan segala yang tidak terucapkan. "Aku sering kesini," jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lebih datar dan lebih terkendali daripada yang kurasakan dalam hati. "Silakan duduk, jika kamu mau." Itu bukan undangan yang hangat, lebih pada kesopanan dasar. Dia mengangguk, hampir terlihat lega, dan menarik kursi di seberangku. Dia meletakkan tas kerjanya yang terlihat usang di lantai. "Kamu terlihat sibuk," ujarnya, matanya menyapu laptop dan dokumen-dokumen yang bertebaran di meja. "Biasa saja. Proyek baru," jawabku singkat, menutup laptopku dengan perlahan. "Bagaimana dengan kamu?" Aku sengaja tidak menyebut nama Sinta. Dia menghela napas, tangannya meraih gelas air yang belum disentuh dan memutarnya-mutarnya. "Sibuk juga. Tapi, ya, kamu pasti sudah dengar." Dia tidak bisa menatap mataku. "Dengar apa?" tanyaku, memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Aku ingin mendengar dia mengatakannya. "Tentang proyek Kuningan. Kita gagal mendapatkannya." Suaranya rendah, penuh kekecewaan yang dalam. Itu pukulan besar untuk perusahaan. Dan untuk kami." "Ah, iya," ucapku, seolah baru teringat. "Aku dengar sesuatu tentang itu. Sayang sekali. Tapi pasti masih banyak proyek lain, kan?" Kalimat itu sengaja kusampaikan dengan santai, untuk menunjukkan bahwa drama besarnya adalah hal sepele di duniaku. Dia menggeleng, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku langsung. Ada kerentanan di matanya yang membuatku hampir merasa kasihan. "Tidak semudah itu, Dewi. Kepercayaan itu sulit dibangun kembali." Dia berhenti sejenak, seolah berjuang dengan dirinya sendiri. "Dan kehidupan juga menjadi lebih rumit." Aku hanya mengangguk, tidak menawarkan simpati atau solusi. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, memaksanya untuk terus berbicara jika dia ingin. "Dewi, aku..." Dia mulai, lalu berhenti. Napasnya berat. "Aku tahu ini tidak pantas. Tapi, melihatmu sekarang, aku ingin mengucapkan maaf." Kata-kata itu keluar seperti desisan. Aku menatapnya, tidak bereaksi. Aku membiarkan kata-kata itu jatuh di antara kami, menunggu untuk melihat apakah ada yang lebih. Untuk segala sesuatu. Untuk caraku mengakhiri segalanya. Itu tidak benar. Dan aku menyesal. Itu dia. Pengakuan yang selama ini kutunggu. Tapi sekarang terasa begitu kosong. Itu tidak membangkitkan kemenangan atau kepuasan. Hanya sebuah pengakuan kecil dari seorang pria yang tengah terpuruk. "Terima kasih sudah mengatakannya, Angga," jawabku, menggunakan namanya tanpa embel-embel, "Mas, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Itu adalah sebuah penanda jarak yang jelas. Tapi kamu tidak perlu meminta maaf. Semuanya sudah terjadi. Dan lihatlah kita sekarang. Kamu sudah menikah lagi. Dan aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja, sebenarnya." Kalimat terakhir itu sengaja kukatakan dengan lembut, tapi pasti. Itu adalah pengingat baginya, dan untukku, bahwa aku tidak hanya bertahan, aku berkembang pesat. Wajahnya berkerut,
dan aku bisa melihat rasa sakit di matanya. Dia mengharapkan mungkin sebuah rekonsiliasi, atau setidaknya, sedikit kehangatan dari masa lalu. Yang dia dapatkan adalah penerimaan yang dingin dan damai dari seorang wanita yang telah melampauinya. Ya, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Kamu memang selalu kuat, Dewi. Aku dulu terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku hanya tersenyum kecil, lalu melihat arlojiku. Aku harus pergi. Masih ada meeting lain. Semoga segala sesuatunya membaik untukmu. Ucapan itu kuberikan bukan sebagai harapan yang tulus, tetapi sebagai penutup percakapan. Dia mengangguk, memahami bahwa audiensi telah usai. Terima kasih, Dewi. Senang bertemu denganmu. Aku membereskan barang-barangku, berdiri, dan mengangguk padanya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Aku tidak melihat ke belakang. Aku bisa merasakan tatapannya mengikutiku, penuh dengan penyesalan dan rasa kagum yang pahit. Pertemuan itu tidak memberiku kepuasan dendam yang besar. Sebaliknya, itu memberiku sesuatu yang lebih berharga. Penegasan terakhir bahwa aku telah benar-benar move on. Dia adalah bagian dari masa laluku, sebuah bab yang sudah ditutup dan disimpan rapi. Dan melihatnya yang sekarang, yang terpuruk dan penuh penyesalan, hanya membuatku semakin yakin bahwa jalan yang kupilih, jalan untuk membangun diriku sendiri, adalah jalan yang benar. Karma telah berbicara. Dan kali ini, suaranya terdengar sangat jelas melalui ucapan maaf yang terlambat dari seorang mantan suami yang menyadari bahwa dia telah kehilangan permata yang dia miliki. Pertemuan tidak terduga dengan Mas Angga di kedai kopi itu meninggalkan bekas yang lebih dalam padanya daripada yang kuduga. Aku sudah melupakannya, kembali fokus pada proyek dan hidupku yang berwarna. Namun, tampaknya riak-riak pertemuan itu menyebar jauh, hingga sampai ke telinga yang paling tidak ingin mendengarnya. Sinta. Beberapa hari setelah insiden di kedai kopi, aku menerima pesan singkat dari seorang kenalan lama yang kebetulan masih berteman dekat dengan beberapa orang di lingkaran Sinta. Pesannya sederhana, "Hati-hati, Dev. Si Ratu baru lagi panas-panasnya." Kayaknya dia dengar soal ketemu Angga. Aku menghela napas. Drama yang tidak kuinginkan itu mulai menyeretku kembali. Kekhawatiran itu terbukti tidak lama kemudian. Aku sedang memeriksa progres pembangunan proyek mixed use ketika Sari menelepon dengan suara yang tidak seperti biasanya, antara khawatir dan geli. "Kamu tidak akan percaya ini," katanya begitu aku mengangkat telepon. Aku baru saja dapat telepon dari temanku yang kerja di salon langganan Sinta. "Salon? Apa yang terjadi?" tanyaku, berusaha sabar. "Jadi, si Sinta ini datang untuk facial biasa. Tapi temanku bilang, dia dari awal sudah bad mood. Lalu, entah bagaimana, obrolannya nyasar ke arahmu." Sari membuat suara dramatis. Dia tiba-tiba meledak. "Dev, mengata-ngatai kamu habis-habisan di depan semua orang di sana." Aku mengerutkan kening, berjalan menjauh dari suara mesin konstruksi. "Mengatai aku? Tentang apa?" "Semuanya. Katanya kamu sok sukses, sok cantik, dan yang paling parah, dia menuduh kamu sengaja merusak proyek Kuningan mereka dengan menggunakan koneksi gelap." Sari hampir tertawa karena tidak percaya. Dia bilang kamu iri dengan kehidupan mereka yang bahagia dan mencoba menghancurkan pernikahan mereka dengan sengaja bertemu Angga. Aku terdiam sejenak, mencerna absurditasnya. Itu gila. Aku bahkan tidak tahu detail proyek mereka, apalagi sampai bisa merusaknya. Dan pertemuan dengan Angga itu kebetulan murni. "Tahu, kan? Tapi dia tidak mau dengar," kata temanku. "Dia seperti orang kesurupan. Dia bahkan menunjukkan postingan Instagram MU yang terbaru, yang foto di lokasi konstruksi itu, dan bilang itu semua palsu. Hanya untuk pamer. Dia bilang kamu membayar orang untuk membuatmu terlihat sukses." Sekarang aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau marah. Rasa insecure Sinta telah berubah menjadi paranoia yang berbahaya. Itu sangat tidak masuk akal, Sar. Aku tahu. Tapi itu belum selesai.
Dia lalu mulai membandingkan hidupnya denganmu. Dia bilang, dia itu hanya mantan istri yang ditinggalkan. Harusnya dia tahu diri. Jangan sok-sokan datang ke pesta pernikahan kami dan merusak semuanya. Kata-kata itu, meski konyol, sedikit menyentuh urat saraf lamaku. Tapi aku segera mengingatkan diri sendiri bahwa itu datang dari seorang wanita yang sedang tenggelam dalam ketidakbahagiaannya sendiri. Jadi, apa yang terjadi di salon? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Ya, dia membuat suasana tidak nyaman untuk semua orang. Manajernya sampai harus menenangkannya. Temanku bilang, dia akhirnya pergi dengan marah, bahkan tidak menyelesaikan facialnya. Dan yang jelas, dia sekarang benar-benar menganggapmu sebagai musuh nomor satunya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak ingin terlibat dalam drama kekanak-kanakan mereka. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih sudah memberitahuku, Sar, ucapku akhirnya. Tapi, aku tidak akan melakukan apa-apa. Biarkan dia dengan fantasinya. Aku tidak punya waktu atau energi untuk hal seperti ini. Tapi, Dev, dia bisa menyebarkan fitnah. Itu bisa merusak reputasimu. Protes Sari, khawatir. Orang-orang yang mengenalku dengan baik tidak akan mempercayainya. Dan untuk yang tidak, biarlah. Kebenaran akan berbicara dengan sendirinya melalui hasil kerjaku. Jawabku dengan mantap. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri dengan kecemburuan dan amarahnya. Itu adalah hukumannya sendiri. Setelah menutup telepon, aku berdiri sebentar, memandangi pemandangan proyek yang sedang berjalan lancar. Betapa berbedanya hidupku sekarang. Sinta sibuk membandingkan hidupnya dengan milikku, sibuk menyebarkan kebencian, sementara aku sibuk membangun sesuatu yang nyata. Kecantikan dan kesuksesan yang kumiliki bukan untuknya atau untuk Angga. Itu untukku. Tapi bagi Sinta, itu menjadi sebuah obsesi yang menggerogoti. Sebuah cermin yang memantulkan segala ketidakpuasan dan kegagalan dalam hidupnya sendiri. Dia tidak cemburu pada apa yang kumiliki. Dia cemburu pada kedamaian dan kebahagiaan yang kumiliki, dua hal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau gengsi, dan yang jelas-jelas hilang dari kehidupan pernikahan barunya. Karma bagi Sinta adalah menjadi tawanan dari kecemburuannya sendiri, terus-menerus membandingkan dan merasa kekurangan, sementara objek yang dibencinya justru semakin melesat jauh, bahkan tanpa menyadari keberadaannya. Tekanan dari kegagalan proyek, beban finansial, dan kecemburuan Sinta yang semakin menjadi akhirnya mencapai titik didihnya. Rumah tangga yang dibangun dengan dasar ilusi dan kepentingan mulai retak, dan retakan itu melebar dengan cepat, mengancam akan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Suatu malam, aku sedang bersantai di apartemenku, menikmati secangkir teh chamomile dan buku yang sudah lama ingin kubaca, ketika ponselku bergetar. Itu adalah Rina lagi. Suaranya terdengar-dengar, berbisik seperti dalam film spy. Dewi, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Desisnya, suara gemetar karena campuran adrenalin dan, akui saja, kegembiraan karena mendapat gosip panas. Rina, jam sudah larut. Apa yang terjadi? Tanyaku, meletakkan bukuku dengan sedikit jengkel. Aku mulai lelah dengan drama mereka. Aku baru saja telepon dengan Tanti, tetangga sebelah rumah Mas Angga dan Sinta. Jelas Rina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia dengar semuanya. Mereka bertengkar sangat hebat. Sangat keras sampai-sampai Tanti bisa mendengar teriakan mereka dari rumahnya. Aku menghela napas. Rina, ini urusan mereka. Tapi kamu harus dengar ini. Rina memotong. Menurut Tanti, awalnya mereka berdebat tentang tagihan kartu kredit yang menumpuk. Sinta marah karena Angga memintanya untuk mengurangi belanja. Lalu Sinta balik menyerang, menyalahkan Angga karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, tidak seperti. Rina berhenti sejenak, seolah mengambil napas. Tidak seperti Dewi. Dudukku sedikit tegak. Namaku disebut dalam pertengkaran mereka? Iya, kata Tanti. Sinta berteriak, kau lihat sendiri Dewi sekarang.
Dia bisa hidup mewah tanpa perlu merepotkan suaminya. Malah suaminya yang mungkin merepotkan dia. Kau bahkan tidak bisa membiayai gaya hidup istrimu sendiri. Aku bisa membayangkan adegannya. Sinta, dengan wajah yang memerah karena amarah dan frustasi, melemparkan kata-kata itu seperti pisau. Dan Angga, yang pasti merasa tertusuk di bagian paling egonya. Lalu Angga membalas, tanyaku, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Balas. Rina hampir berteriak. Dia membalas dengan lebih keras. Dia berteriak, Dewi tidak pernah menuntut ini itu. Dewi tidak perlu tas branded setiap bulan untuk merasa bahagia. Dewi mengerti artinya hidup sederhana. Kau hanya memikirkan gengsi dan penampilan. Lihatlah kita sekarang, terlilit hutang karena keinginanmu. Kalimat itu menggantung di telepon, keras dan menusuk. Aku terdiam. Jadi, dalam kemarahannya, Angga akhirnya mengakui nilai-nilai yang dulu dia remehkan. Dia membandingkan Sinta denganku, dan bukan dengan cara yang baik untuk Sinta. Tanti bilang, Sinta langsung menjerit histeris. Lanjut Rina, tidak sabar untuk menceritakan semuanya. Dia melemparkan vas bunga, yang katanya mahal itu, ke arah Angga. Dia berteriak bahwa Angga masih mencintaimu, bahwa dia menyesal menikahinya, bahwa semua ini adalah kesalahan besar. Pertengkaran itu, menurut Tanti, berlanjut dengan saling menyalahkan tentang proyek yang gagal. Sinta menyalahkan koneksi Angga yang tidak cukup kuat, sementara Angga balik menuduh keluarga Sinta yang terlalu banyak janji tetapi tidak bisa menepati. Pada akhirnya, kata Tanti, Angga keluar dari rumah dengan membanting pintu. Dan Sinta terdengar menangis histeris sendirian. Rina akhirnya berhenti, seolah kehabisan napas. Jadi, bagaimana menurutmu? Dramatis sekali, kan? Aku merasa hampa. Bukan merasa menang atau puas. Justru merasa sedih. Sedih menyaksikan dua orang saling menghancurkan satu sama lain seperti ini. Ini sangat menyedihkan, Rina. Ucapku akhirnya, suaraku lemah. Mereka saling menyakiti. Itu bukanlah sebuah hubungan. Iya, tapi. Tidak ada tapinya, potongku dengan tegas. Aku tidak ingin mendengar detail-detail seperti ini lagi. Tolong, Rina, hormati privasi mereka. Dan privasiku juga. Aku sudah move on. Aku tidak ingin terus-menerus ditarik kembali ke dalam drama mereka. Rina terdiam. Mungkin sedikit tersinggung karena semangatnya dipadamkan. Oh, oke, Dev. Maaf. Aku hanya pikir kamu ingin tahu. Aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi cukup. Kami pun mengakhiri telepon. Aku meletakkan ponselku, meraih teh camomileku yang sudah mulai dingin. Pikiranku melayang. Mereka bertengkar tentangku. Namaku digunakan sebagai senjata untuk saling melukai. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak kuinginkan dan tidak kuharapkan. Konflik rumah tangga mereka adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Mereka menikah untuk alasan yang salah. Angga untuk koneksi dan ambisi. Sinta untuk, aku bahkan tidak yakin. Mungkin untuk, memenangkan, persaingan yang hanya ada di kepalanya. Karma tidak lagi tentang kegagalan finansial atau profesional. Karma sekarang adalah tentang menghadapi kenyataan pahit dari pernikahan mereka setiap hari. Tentang bangun tidur di samping seseorang yang mereka salahkan untuk ketidakbahagiaan mereka. Tentang menyadari bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Terkadang, itu hanya ilusi yang mereka ciptakan sendiri, dan sekarang mereka terjebak di dalamnya. Aku memandangi kota di luar jendelaku. Lampu-lampu yang berkelap-kelip menandakan kehidupan yang terus berjalan. Aku berharap mereka menemukan jalan keluar, untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menjadi bagian dari jalan keluar mereka lagi. Aku sudah membangun jembatanku sendiri, dan jembatan itu tidak mengarah kembali ke masa lalu. Dunia tidak berhenti berputar untuk drama rumah tangga Mas Angga dan Sinta. Sementara mereka tenggelam dalam lingkaran pertengkaran dan saling menyalahkan,
Duniamu justru memuncak pada sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah kamu impikan beberapa tahun lalu. Hari itu adalah malam penganugerahan Indonesia Property Awards. Ballroom Hotel 5 Bintang dipenuhi dengan para elit industri properti, investor, dan para pemain kunci. Suasana begitu gemerlap, penuh dengan desainer gaun, setelan jas mahal, dan percakapan-percakapan yang berisi tentang deal-deal jutaan dolar. Kamu berdiri di depan cermin panjang di suite Hotel MU, menatap refleksi dirimu. Gaun malammu, sebuah rancangan eksklusif berwarna midnight blue yang sederhana namun memukau, jatuh sempurna di tubuhmu. Rambutmu ditata selek ke belakang, highlighting makeup natural yang menonjol kecantikanmu yang kini dipenuhi dengan keyakinan diri. Di lehermu, hanya sebuah kalung mutiara sederhana yang menambah kesan elegan. Sari, yang menjadi plus one MU, berdiri di belakangmu dengan mata berkaca-kaca. Dewi, kamu terlihat luar biasa. Aku hampir tidak percaya ini kita berada di sini. Kamu tersenyum, merasakan getaran gugup dan antisipasi yang menyenangkan. Ini berkat kerja keras kita semua, Sar. Bukan hanya aku. Tapi kamulah wajahnya, Dev. Kamu yang memimpin kita ke sini. Turun ke ballroom, rasanya berbeda dengan pesta pernikahan Mas Angga. Kali ini, kamu adalah bagian dari para pemain. Bukan tamu yang tidak diundang. Orang-orang menyapamu, mengulurkan tangan untuk berkenalan, dan bertukar kartu nama. Ibu Dewi, saya sangat mengagumi proyek Bintaro Anda, ucap seorang investor terkenal. Kita harus berbicara suatu saat. Kamu menanganinya dengan percaya diri dan grace. Setiap jabat tangan erat, setiap senyuman, setiap percakapan adalah sebuah benang yang menenun masa depanmu yang lebih cerah. Kemudian, saat yang ditunggu tiba. Pembawa acara membacakan nominasi untuk yang Property Entrepreneur of the Year. Hatimu berdebar kencang saat namaku disebutkan, disandingkan dengan nama-nama besar lain di industri ini. Dan pemenangnya adalah adegan slow motion. Kamu memegang tangan Sari erat-erat. Dewi Ratnasari dari Dewi Realty. Sorakan membahana. Dunia sekelilingmu seolah meledak dalam kegembiraan. Sari memelukmu erat, berteriak kegirangan di telingamu. Kamu berjalan ke panggung, setiap langkah terasa seperti mimpi. Lampu soror menyilaukan, tetapi senyummu tidak pudar. Menerima piala itu, berat dan dingin di tanganmu, adalah sebuah momen yang tak terlukiskan. Kamu melihat ke arah audiens, melihat wajah-wajah yang mengagumi dan menghormati. Terima kasih. Mulaimu, suaramu jernih dan terdengar kuat di seluruh ruangan. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk seluruh tim Dewi Realty yang telah bekerja tanpa lelah, yang percaya pada visi kami ketika yang lain mungkin ragu. Ini untuk setiap wanita di luar sana yang diberitahu bahwa mereka terlalu biasa untuk bermimpi besar. Ini membuktikan bahwa passion, ketekunan, dan integritas pada akhirnya akan membuahkan hasil. Sorakan lagi. Kamu bisa melihat beberapa wanita di audiens mengangguk, matanya berbinar. Pidatomu singkat, tapi penuh makna. Itu adalah kemenangan untukmu, tetapi juga untuk setiap orang yang pernah diremehkan. Sepanjang malam, kamu menjadi pusat perhatian. Wartawan mewawancaraimu, fotografer memintamu berpose, dan calon klien antri untuk berbicara sebentar. Dalam euforia itu, hampir tidak ada ruang untuk memikirkan hal lain. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, dengan piala yang berdiri di sampingmu, Sari masih tidak bisa diam. Kamu ada di mana-mana, Dev. Media sosial dipenuhi dengan namamu. Ini adalah momentum besar untuk kita. Kamu mendekatkan kepala ke jendela, menatap kota yang telah menjadi saksi perjalananmu. Dari seorang istri yang heartbroken dan dianggap biasa, menjadi seorang award-winning entrepreneur. Ya, bisikku, lebih kepada dirimu sendiri daripada kepada Sari. Ini baru awal. Keesokan harinya, bahkan ketika headline-headline media online memuat berita kemenanganmu, kamu sudah kembali ke meja kerjamu. Ada proposal yang harus diselesaikan, ada meeting dengan tim untuk membahas langkah selanjutnya.
Piala itu diletakkan di etalase di lobi kantor. Sebuah pengingat akan apa yang bisa dicapai, tetapi matamu tertuju ke depan. Kamu tidak punya waktu untuk mengikuti berapa banyak likes di Instagram, atau apakah Mas Angga dan Sinta melihat beritanya. Itu tidak relevan lagi. Mereka adalah bagian dari masa lalumu yang sudah jauh tertinggal. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah menuju masa depan yang kamu tentukan sendiri. Pencapaianmu bukanlah tentang mereka. Itu tentangmu. Tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu lebih dari cukup. Dan di tengah semua gemerlap dan kesuksesan, pencapaian terbesarmu adalah menemukan kedamaian dan tujuan dalam dirimu sendiri. Sesuatu yang jelas-jelas tidak dimiliki oleh Mas Angga dan Sinta dalam kehidupan mereka yang penuh dengan drama dan kepura-puraan. Kamu terus melangkah, dan mereka tertinggal jauh di belakang, terperangkap dalam bayangan kesuksesanmu yang bahkan tidak pernah kamu tujukan untuk mereka. Kemenanganmu di Indonesia Property Awards bagai meriam yang dibunyikan di panggung industri properti. Namamu menghiasi headline media online, profilmu diwawancara oleh majalah bisnis ternama, dan Instagram MU dibanjiri ucapan selamat dan permintaan kolaborasi. Kamu menjadi buah bibir, tetapi untuk alasan yang sangat berbeda dengan Mas Angga dan Sinta. Beberapa minggu setelah penganugerahan, aku menghadiri sebuah acara charity gala yang dihadiri oleh para sosialite dan pengusaha Jakarta. Acara ini adalah tempat untuk berjejaring, tetapi juga, jujur saja, sebuah pamer status sosial. Aku memilih gaun yang sederhana namun elegan, percaya diri dengan posisiku yang tidak perlu lagi dibuktikan dengan label brand mahal. Begitu masuk, aku disambut oleh beberapa kenalan yang dengan hangat mengucapkan selamat. Aku bercakap-cakap dengan ringan, menikmati suasana. Dan kemudian, dari sudut mataku, aku melihat mereka. Mas Angga dan Sinta berdiri di dekat bar, agak terpisah dari kerumunan. Penampilan mereka masih mencoba untuk tampak sempurna. Sinta dengan gaunnya yang masih baru dan tas desainer terbaru, Angga dengan setelan jasnya yang masih rapi. Tapi ada sesuatu yang off. Sebuah kekakuan, sebuah usaha terlalu keras yang terpancar dari mereka. Mereka seperti dua patung yang dicat untuk pesta. Terlihat bagus dari jauh tetapi kosong dan rapuh dari dekat. Yang lebih menarik adalah bagaimana orang-orang memperlakukan mereka. Beberapa kenalan lama hanya melambaikan tangan dari kejauhan, tanpa mendekat untuk bercakap-cakap. Beberapa yang lain bahkan sengaja menghindari kontak mata, berpura-pura sibuk dengan ponsel atau minuman mereka saat duo itu lewat. Aku melihat Sinta mencoba memulai percakapan dengan seorang wanita yang dulu sering nongkrong bersamanya. Wanita itu, sebut saja Clara, hanya tersenyum kaku, memberikan jawaban singkat, dan kemudian beralasan untuk pergi menemukan seseorang. Ekspresi terluka dan bingung di wajah Sinta begitu jelas. Lalu, aku menyaksikan sebuah adegan yang hampir membuatku merasa kasihan. Sebuah kelompok sosialite yang biasanya menjadi pusat perhatian, dan yang dulu sering dipuji-puji Sinta, sedang berkumpul dan tertawa lepas. Saat Sinta mendekat, senyum mereka sedikit pudar. Seorang dari mereka, seorang wanita dengan bobot sosial yang tinggi, berbicara dengan nada yang dingin namun sopan. "Sinta, Angga, senang kalian bisa datang. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman pipi, hanya anggukan formal. Selamat malam. Acaranya bagus sekali, ya?" Sapa Sinta, mencoba menyelipkan diri ke dalam lingkaran. "Ya, cukup meriah," jawab wanita itu, lalu dengan segera mengalihkan pembicaraan. "Oh, lihat. Itu Dewi Ratnasari, pemenang Property Awards baru-baru ini. Wanita yang sangat inspiratif. Mari kita temui dia. Dia pasti punya cerita menarik." Dan begitu saja, seluruh kelompok, termasuk Clara yang tadi, berbalik dan berjalan mendekatiku, meninggalkan Sinta dan Angga yang terpana dan berdiri sendirian. Wajah Sinta memerah padam. Aku bisa melihat dagunya bergetar, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Angga menatapnya dengan wajah pasrah, seperti sudah menerima nasib mereka. Kelompok sosialite itu tiba di hadapanku dengan senyum hangat. "Ibu Dewi, selamat sekali lagi untuk penghargaannya.
Kami sangat kagum, ujar wanita pemimpin kelompok itu. Terima kasih banyak, Ibu Susan. Itu berkat tim saya yang hebat, jawabku dengan rendah hati, meski mataku masih menangkap bayangan Sinta dan Angga yang semakin terisolir di kejauhan. Sudah pasti. Tapi kepemimpinan Anda yang luar biasa. Kami harus mengadakan lunch suatu hari. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang proyek Anda yang baru. Aku terlibat dalam percakapan itu, tetapi sebagian pikiranku masih pada pasangan itu. Mereka telah menjadi orang yang tidak dilihat, dihindari oleh lingkaran yang dulu mereka banggakan. Mengapa? Karena kegagalan mereka? Mungkin sebagian. Tapi lebih dari itu, karena aura kepalsuan mereka sekarang sudah terlalu jelas. Mereka memaksakan diri untuk terlihat bahagia dan sukses di media sosial. Sementara dalam kenyataannya, setiap orang yang dekat dengan mereka tahu tentang pertengkaran, hutang, dan kecemburuan mereka. Dalam dunia yang penuh dengan penampilan ini, menjadi terlihat gagal dan tidak bahagia adalah dosa besar. Dan menjadi bahan olok-olok karena memamerkan sesuatu yang tidak mereka miliki adalah hukuman sosial yang kejam. Akhirnya, aku melihat mereka pergi, jauh sebelum acara selesai. Sinta berjalan dengan kepala tertunduk, bahunya menggantung lemas. Angga mengikutinya dari belakang, wajahnya hampa. Mereka adalah hantu di pesta mereka sendiri. Karma ketiga adalah isolasi sosial. Mereka tidak hanya kehilangan proyek dan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga kehilangan tempat di lingkaran yang mereka puja-puja. Mereka menjadi contoh nyata bahwa dalam dunia yang kejam ini, kesuksesan adalah mata uang satu-satunya, dan mereka telah bangkrut. Dan sementara mereka semakin terpuruk, orang yang mereka coba jatuhkan justru semakin dikelilingi oleh kekaguman dan dukungan. Ironi yang begitu pahit, dan kali ini, terjadi di depan mata mereka sendiri di sebuah pesta yang seharusnya menjadi tempat mereka bersinar. Kemenangan di awards dan pengakuan industri semakin membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Dewi Realty tidak lagi dilihat sebagai perusahaan baru, tetapi sebagai pemain serius yang inovatif dan andal. Meeting-meetingku sekarang lebih sering dengan investor level atas dan pengembang besar, membicarakan proyek-proyek yang skala dan dampaknya jauh lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan. Suatu siang, aku mengadakan sebuah networking event kecil di kantorku yang baru, mengundang beberapa investor potensial dan mitra strategis. Udara dipenuhi dengan optimisme dan energi positif. Aku sedang asyik menjelaskan model finansial dari proyek mixed use-ku kepada seorang investor dari Singapura ketika Lia, asistenku, mendekat dengan wajah sedikit bingung. Bu Dewi, maaf mengganggu. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu. Dia tidak ada appointment, tetapi bilang itu penting. Siapa? Lia? Tanyaku, sedikit kesal karena konsentrasiku terganggu. Dia bilang namanya. Angga Wijaya, Bu. Katanya dia kenal lama dengan Ibu. Nama itu seperti secangkir air dingin yang dituangkan ke tengah-tengah percakapan hangatku. Jantungku berdetak kencang, bukan karena gugup, tapi karena kemarahan yang tiba-tiba menyala. Apa yang dia pikirkan? Datang ke kantorku, ke event penting ini, tanpa appointment? Tolong bilang padanya aku sedang meeting yang sangat penting. Aku tidak bisa menemuinya, jawabku dengan suara datar, berusaha menjaga profesionalisme di depan investor Singapuraku. Lia mengangguk dan pergi. Tapi 5 menit kemudian, dia kembali. Kali ini wajahnya lebih pucat. Maaf, Bu. Dia bersikeras. Katanya hanya butuh 5 menit saja. Dan dia terlihat sangat tertekan. Aku melihat sekeliling. Beberapa orang mulai melirik ke arah kami, penasaran dengan interupsi ini. Investor Singapuraku mengangkat alis. Everything alright, Miss Dewi. Aku tersenyum tipis. A small personal matter. Please excuse me for just 2 minutes. Aku tidak ingin drama pribadiku mengganggu event profesional ini. Cara tercepat adalah dengan menyelesaikannya. Dengan napas dalam-dalam, aku berjalan ke area resepsionis. Dan di sana, berdiri Mas Angga. Dia terlihat hancur.
Jasnya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat agak lusuh dan tidak pas di badan. Matanya merah, dengan lingkaran hitam yang dalam. Dia terlihat seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. "Dewi," katanya begitu melihatku, suaranya serak dan hampir memohon. "Maaf mengganggu. Aku tahu kamu sibuk. Tapi, ini penting." "Apa yang kamu inginkan, Angga?" tanyaku, tidak menyembunyikan kekecewaanku. "Aku sedang ada meeting penting dengan investor. Ini bukan waktu atau tempat yang tepat." Aku tahu. Dia menggeleng-gelengkan kepala, tangannya gemetar sedikit. "Aku cuma butuh beberapa menit saja. Bisakah kita bicara di ruangmu? Privat. Aku tidak bisa meninggalkan tamuku. Katakan apa yang perlu kamu katakan di sini, dengan cepat." Batasku tegas. Aku tidak akan memberinya ruang atau harapan. Dia melihat sekeliling, melihat orang-orang yang lalu lalang, dan wajahnya memerah karena malu. Dia menurunkan suaranya hingga hampir tidak terdengar. "Dewi, kami, dalam masalah. Masalah besar. Keuangan hampir bangkrut." Aku diam, tidak bereaksi. Aku sudah tahu. Menunggu dia melanjutkan. Proyek-proyek lainnya juga pada sepi. Perusahaanku mungkin tidak akan bertahan lama. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat berikutnya. "Aku dengar, kamu sedang berkembang pesat. Proyek Mixed Use MU itu sangat besar." Lalu datanglah kalimat yang kutunggu-tunggu sekaligus kukhawatirkan. Apakah ada kemungkinan untuk kita berbisnis bersama? Atau setidaknya, apakah kamu bisa merekomendasikan aku ke beberapa klienmu? Atau investor? Ucapannya terputus-putus, penuh dengan rasa malu dan putus asa yang menyakitkan untuk dilihat. Dia melihatku, matanya penuh harapan yang menyedihkan. Di baliknya, ada bayangan pria yang dulu begitu arogan, yang meninggalkanku karena menganggapku tidak cukup ambisius. Aku berdiri tegak, memandangnya dengan tatapan yang tenang namun tak tergoyahkan. Dalam hati, ada kepuasan yang gelap dan dingin. Ini adalah puncak dari segala karma yang telah menimpanya. "Angga," ucapku, suaraku jernih dan tegas, terdengar olehnya dan mungkin oleh beberapa orang di sekitar yang sedang mencoba menyimak. "Aku menghargai bahwa kamu datang kepadaku. Tapi, aku tidak mencampuri urusan bisnis dengan kehidupan pribadi. Itu prinsipku." Wajahnya runtuh. Harapan terakhirnya pun pudar. "Aku tidak bisa, dan tidak akan, merekomendasikanmu atau berbisnis denganmu," lanjutku, tetap menjaga nada yang profesional, tidak menusuk, tapi juga tidak hangat. "Kamu adalah seorang pengusaha yang berpengalaman. Aku yakin kamu bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Semoga kamu bisa menemukan solusi untuk masalah kamu." Itu adalah penolakan yang paling halus namun paling final yang bisa kuberikan. Aku tidak membencinya. Aku bahkan tidak merasa marah lagi. Aku hanya tidak peduli. Dan ketidakpedulian itu, ku tahu, adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dia mengerti. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada dendam, tidak ada ampun, tidak ada bantuan. Hanya kehampaan. "Terima kasih atas waktunya, Dewi," bisiknya, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai, meninggalkan kantorku dan hidupku untuk selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur senyum profesionalku, dan kembali ke meetingku. Investor Singapura itu bertanya, "Everything settled?" "Yes," jawabku, suaraku kembali percaya diri dan penuh fokus. "Just a closed chapter finally asking to be read again. But some books are better left on the shelf." Dia tersenyum, mengerti metaforanya. Dan aku kembali ke dunianya. Dunia yang kubangun dengan susah payah, dunia di mana Mas Angga dan drama-dramanya tidak lagi memiliki tempat. Tawarannya yang memalukan hanyalah pengingat terakhir betapa jauh kami telah berpisah, dan betapa dalam dia telah jatuh. Sebuah kehancuran yang sepenuhnya merupakan hasil dari pilihannya sendiri. Penolakanku yang tegas namun elegan terhadap tawaran memalukan Mas Angga sepertinya menjadi pukulan pamungkas. Itu adalah pengakuan terakhir yang dia butuhkan, dan yang paling pahit,
bahwa pintu antara kami telah tertutup selamanya, dikunci dari sisiku dengan kunci yang terbuat dari pencapaian dan kedamaian yang telah kuraih. Beberapa hari berlalu setelah insiden di kantorku. Aku sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaan, membenamkan diri dalam detail-detail proyek baru yang menarik. Namun, suatu malam, saat aku sedang bersantai di balkon apartemenku, menikmati pemandangan gemerlap kota dan segelas wine, ponselku bergetar. Bukan telepon, tapi sebuah pesan singkat. Nomornya masih sama. Nomor yang dulu kuhafal di luar kepala, yang dulu kutunggu-tunggu panggilannya, yang dulu membuat jantungku berdebar. Sekarang, itu hanya sebuah rangkaian angka di layar. Aku membukanya dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan keengganan. Dewi, ini Angga. Aku tahu aku sudah tidak berhak mengganggu kamu lagi. Setelah kejadian di kantormu, aku malu. Tapi aku tidak bisa tidur, memikirkan segala sesuatu. Aku harus mengatakannya. Aku berhenti membaca, meneguk wineku. Apakah ini akan menjadi permintaan tolong yang disamarkan? Aku melanjutkan membaca. Aku menyesal. Lebih dari yang bisa kuucapkan dengan kata-kata. Aku menyesal telah menyia-nyiakan kamu. Aku menyesal telah menganggap remeh segala sesuatu yang kamu berikan. Aku menyesal telah terbutakan oleh ambisi dan janji-janji kosong. Kata-katanya mengalir, jujur dan tanpa filter, seperti sebuah pengakuan di ranjang kematian. Aku meninggalkan kamu karena aku pikir Sinta dan dunianya bisa memberiku lebih. Tapi yang dia berikan hanyalah hutang, stres, dan pertengkaran. Yang kamu berikan padaku adalah kedamaian, dukungan, dan cinta yang tulus. Dan aku membuangnya. Aku bisa merasakan rasa sakit dan penyesalan yang tulus dalam setiap katanya. Ini bukan lagi tentang meminta bantuan. Ini tentang membersihkan hati nurani. Melihat kamu sekarang, begitu sukses, cantik, dan percaya diri. Itu membuktikan bahwa kesalahan ada padaku. Kamu selalu menjadi wanita yang kuat dan hebat. Aku yang terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku yang terlalu lemah untuk menghargainya. Dia kemudian menyinggung pertemuanku yang singkat dengan Sinta di pesta pernikahan mereka. Saat kamu datang ke pesta pernikahan kami tidak mati kutu karena kamu terlihat cantik atau kaya. Kami mati kutu karena kami melihat ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Dan di lubuk hati yang paling dalam, kami berdua tahu bahwa kami sudah membuat pilihan yang salah. Kami telah saling menjerat diri dalam ilusi, sementara kamu telah menemukan kebebasan dan kesuksesan yang nyata. Pesan itu diakhiri dengan, aku tidak mengharapkan apapun dari kamu. Maafkan aku bukan untukku, tapi untuk kamu, agar kamu tahu bahwa aku akhirnya mengerti. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang kamu dapatkan sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu benar. Dan aku salah. Aku meletakkan ponselku. Udara malam terasa dingin di kulitku. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada rasa puas yang jahat. Hanya sebuah pengakuan yang sedih dan sunyi untuk sebuah kebenaran yang sudah ku ketahui sejak lama. Ini adalah pelajaran akhir bagi Mas Angga. Bukan hanya tentang bisnis atau uang, tapi tentang hidup, tentang nilai-nilai, tentang mengenali permata yang dia miliki dan dengan bodohnya dia tukar dengan kristal palsu yang berkilauan. Karma baginya bukanlah kegagalan finansial atau isolasi sosial. Karma sejati adalah penyesalan yang dalam dan menyakitkan, menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena kesombongan dan kebodohannya sendiri, dan menyaksikan bahwa sesuatu yang berharga itu kini bersinar lebih terang tanpa dia. Dia telah mencapai titik terendahnya, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah mengakui kesalahannya kepada orang yang telah dia sakiti. Itu adalah sebuah pelajaran yang mahal, dan mungkin satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan jiwanya dari kehancuran total. Aku tidak membalas pesannya. Tidak ada kata-kata yang perlu kukatakan. Pengakuannya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untukku. Aku sudah memaafkannya sejak lama, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, agar bisa melangkah maju. Dengan tenang, aku menghapus pesannya, lalu memblokir nomornya. Itu adalah tindakan terakhir, simbolis. Bukan karena kebencian, tapi karena pembebasan. Bab ini, dengan semua rasa sakit, pertanyaan, dan sekarang penyesalannya, akhirnya benar-benar tertutup.
Pelajaran telah diberikan, dan pelajaran telah diterima. Untukku, tidak ada lagi yang tersisa kecuali melanjutkan perjalananku ke depan, dengan lebih bijak dan lebih kuat, sambil mengetahui bahwa kadang-kadang, keadilan terbaik adalah membiarkan orang lain hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, sementara kamu hidup dengan kebahagiaanmu. Pesan Mas Angga itu, meski telah kuhapus dan kuputus untuk tidak ditanggapi, sempat meninggalkan jejak yang dalam di pikiranku. Bukan karena membuatku ragu atau sedih, tetapi karena ia menegaskan sesuatu yang telah lama kurasakan, bahwa perjalananku bukanlah tentang membuktikan sesuatu pada mereka, tetapi tentang menemukan diriku sendiri. Namun, tampaknya alam semesta merasa perlu memberikan satu penutup lagi. 5 hari setelah pesan itu masuk, sebuah surel tiba di kotak masuk profesionalku. Alamat pengirimnya membuat jari-jariku berhenti sebentar di atas trackpad. Sinta Pratiwi. Rasa penasaran dan sedikit keengganan bergejolak dalam diriku. Apalagi yang diinginkan dariku? Aku membukanya, siap untuk segala kemungkinan, mulai dari tuduhan hingga permintaan tolong yang lain. Isinya tidak seperti yang kuduga. Kepada Ibu Dewi Ratnasari. Ibu Dewi yang terhormat. Pertama-tama, saya minta maaf telah mengganggu Ibu melalui surel ini. Saya tahu saya tidak berhak atas waktu dan perhatian Ibu. Saya juga minta maaf atas segala kata-kata dan tindakan saya yang tidak pantas, baik yang disengaja maupun tidak. Terutama, pertemuan kita di pesta pernikahan saya. Saya menulis ini bukan untuk meminta apa-apa. Saya menulis karena saya merasa harus. Karena saya telah melakukan introspeksi yang panjang dan menyakitkan, dan saya melihat kesalahan saya dengan jelas. Saya selalu memandang Ibu sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah standar yang harus saya kalahkan. Saya pikir, dengan memenangkan Angga, saya telah membuktikan bahwa saya lebih baik dari Ibu. Saya sangat salah. Pernikahan saya adalah sebuah ilusi yang dibangun dari gengsi, keserakahan, dan ketidakdewasaan. Saya terpesona oleh ide untuk memiliki kehidupan yang terlihat sempurna, bukan kehidupan yang benar-benar bahagia. Dan saya telah menarik Angga ke dalam ilusi itu. Melihat Ibu sekarang, yang benar-benar mandiri, sukses dengan usaha sendiri, dan memancarkan ketenangan yang saya idamkan, adalah sebuah cermin yang sangat jujur bagi saya. Sebuah cermin yang awalnya sangat saya benci, tetapi sekarang saya terima. Ibu tidak merusak pernikahan saya. Saya dan Angga yang merusaknya sendiri sejak awal, dengan dasar yang rapuh. Kegagalan kami adalah buah dari pilihan kami sendiri. Saya iri pada Ibu. Bukan pada kesuksesan atau kekayaan Ibu, tetapi pada kekuatan dan kejelasan diri Ibu. Sesuatu yang saya tidak miliki, dan sesuatu yang saya kira bisa digantikan dengan tas branded dan penampilan. Sekali lagi, saya minta maaf. Maaf telah menjadi bagian dari rasa sakit Ibu di masa lalu. Maaf telah memandang rendah Ibu. Maaf telah tidak bisa menjadi wanita yang lebih baik lebih cepat. Saya berharap Ibu terus bersinar. Terus menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain, termasuk saya. Dengan penuh penyesalan. Sinta Pratiwi. Aku membaca surel itu 2 kali, lalu 3 kali. Udara di sekitarku terasa diam dan hikmat. Ini bukan lagi tentang Angga. Ini tentang 2 wanita yang diadu domba oleh sebuah situasi, dan salah satunya akhirnya menemukan kejujuran untuk mengakui kesalahannya. Bahasa Sinta formal dan dipilih dengan hati-hati, sangat berbeda dengan amukannya di salon. Ini ditulis oleh seorang wanita yang telah jatuh dan menyentuh dasar yang keras, dan dalam keheningan di dasar itu, dia akhirnya bisa mendengar suara jiwanya sendiri. Aku merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Bukan kebahagiaan, bukan kemenangan. Sebuah kelegaan bahwa akhirnya, setelah semua drama dan rasa sakit, kebenaran telah diakui oleh semua pihak yang terlibat. Sebuah pengakuan bahwa perjalananku valid. Aku tidak membalas surelnya segera. Aku merenung selama beberapa hari. Apa yang harus kukatakan? Tidak apa-apa? Itu tidak benar, karena yang dilakukannya memang menyakitkan. Aku memaafkanmu? Itu terasa terlalu tinggi hati, seolah-olah aku memberkatinya. Akhirnya, aku memutuskan untuk membalas dengan singkat dan elegan, mencerminkan nada surelnya. Kepada Ibu Sinta Pratiwi. Terima kasih atas surelnya. Saya menghargai kejujuran dan refleksi yang Ibu sampaikan.
Apa yang terjadi di masa lalu memang menyakitkan, tetapi saya telah memilih untuk tidak membiarkannya mendefinisikan masa depan saya. Saya berharap ibu juga dapat menemukan kedamaian dan jalan kebahagiaan ibu sendiri, apapun bentuknya. Terkadang, hidup memberi kita pelajaran yang keras untuk membuat kita tumbuh. Saya percaya setiap orang berhak untuk belajar dan berubah. Semoga ibu menemukan kekuatan untuk membangun kehidupan yang ibu inginkan, bukan kehidupan yang ibu pikir harus ibu miliki. Salam. Dewi Ratnasari. Itu adalah kata-kata terakhir yang akan kuucapkan kepada mereka. Sebuah penutup yang damai, tanpa kebencian, tetapi juga tanpa ikatan lebih lanjut. Aku tidak menyebut namanya, Angga, karena dia bukan lagi bagian dari percakapan kami. Ini adalah antara aku dan Sinta. Dengan mengirimkan balasan itu, aku merasa sebuah beban terakhir terlepas. Bukan beban kemarahan atau dendam, tetapi beban untuk menjadi sebuah karakter dalam cerita hidup mereka. Sekarang, aku benar-benar bebas. Aku bukan lagi mantan istri Angga atau rival Sinta. Aku hanya Dewi. Pengakuan mereka, baik melalui pesan maupun surel, adalah pengakuan terhadap kemenanganku, ya. Tapi yang lebih penting, itu adalah pengakuan mereka terhadap kekalahan mereka sendiri. Dan dalam pengakuan itu, tersimpan pelajaran paling berharga yang bisa mereka dapatkan, bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain, dan tidak bisa ditemukan dalam ilusi. Itu harus dibangun dari dalam, dengan kerja keras, integritas, dan, yang paling penting, dengan mengenal dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pelajaran yang akhirnya mereka pelajari, meski dengan cara yang sangat pahit. Ketenangan yang kurasakan setelah pertukaran surel dengan Sinta begitu berbeda dari euforia kemenangan di pesta pernikahan mereka dulu. Dulu, ada unsur balas dendam, sebuah kemenangan yang manis namun sementara. Sekarang, yang ada hanyalah kedamaian yang dalam dan abadi. Aku menyadari bahwa untuk benar-benar melangkah maju, aku perlu memutuskan semua ikatan yang tersisa, sekecil apapun, dengan masa laluku. Beberapa minggu setelah balasan surelku kepada Sinta, aku duduk di kantorku yang sunyi, menatap keluar jendela yang menghadap ke kota yang terus berdenyut. Pikiranku jernih. Aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi media sosial. Aku tidak pernah aktif secara obsesif, tetapi aku masih memfollow beberapa kenalan lama dari masa pernikahanku dulu, dan mereka pun memfollowku, sumber dari segala bisik-bisik dan drama yang sempat menyedot energiku. Dengan ketenangan yang mantap, jari-jariku mulai menelusuri daftar pertemanan dan pengikutku. Satu persatu, aku mulai memblokir mereka. Tidak hanya Mas Angga dan Sinta, tetapi juga orang-orang seperti Rina, yang meskipun bermaksud baik, tetap terobsesi dengan drama mereka. Setiap kali jari menekan tombol blokir, terasa seperti melepaskan sebuah beban kecil. Lalu, aku beralih ke daftar kontak di ponselku. Nomor Mas Angga sudah kublokir, tapi masih tersimpan di memori. Delete. Nomor-nomor kenalan lain yang terkait dengan mereka. Delete. Bahkan surelnya Sinta kumasukkan ke dalam filter yang secara otomatis akan dihapus. Sari, yang sedang duduk di seberangku menyelesaikan laporan, memperhatikan tindakanku dengan penuh perhatian. Sedang melakukan pembersihan musim semi, tanyanya dengan lembut, menyadari keseriusan di wajahku. Lebih dari itu, Sar, jawabku, meletakkan ponselku. Aku sedang memutus lingkaran. Untuk selamanya. Dia mengangguk, memahami. Mereka sudah tidak relevan lagi. Memang, hidupmu sudah jauh di depan. Bukan hanya tentang mereka, jelasku, berusaha merumuskan perasaannya. Ini tentang aku. Selama ini, meski secara tidak sadar, sebagian kecil dariku masih terikat pada narasi itu. Narasi tentang mantan yang membalas dendam. Narasi tentang mereka versus aku. Aku lelah dengan itu. Aku ingin ceritaku murni tentang aku. Tentang Dewi Relty. Tentang pertumbuhanku. Bukan tentang reaksiku terhadap mereka. Jadi, kamu menghapus mereka dari eksistensimu, simpul Sari. Persis, ucapku sambil tersenyum. Aku tidak membenci mereka. Aku bahkan berharap mereka menemukan jalan mereka sendiri. Tapi jalan mereka bukan lagi urusanku.
Aku tidak ingin lagi mendengar gosip tentang mereka, tidak ingin lagi melihat postingan mereka, tidak ingin energiku terkuras bahkan untuk 5 detik pun karena memikirkan mereka. Tindakanku itu bukanlah pelarian. Itu adalah sebuah deklarasi yang disengaja. Sebuah pernyataan bahwa bab itu benar-benar telah berakhir. Dan aku memegang kendali penuh untuk menutup bukunya dan menyimpannya di rak paling belakang. Beberapa hari kemudian, saat sedang berbincang santai dengan ibuku melalui telepon, dia bertanya, "Bagaimana kabar Angga?" Aku dengar dari teman, katanya dia sedang tidak baik-baik saja. Dulu, pertanyaan seperti itu akan membuatku merasa sakit atau setidaknya tidak nyaman. Sekarang, aku hanya bisa menjawab dengan jujur dan tenang. Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah tidak berhubungan atau mengikuti kabarnya lagi. Ibuku terdiam sebentar, lalu berkata, "Oh, baiklah, sayang. Itu mungkin yang terbaik." "Itu yang terbaik, Bu, untukku." Dan itu benar. Dengan memutus semua akses, aku tidak lagi secara pasif menerima informasi tentang mereka. Aku mengambil alih narasi hidupku sepenuhnya. Jika ada gosip yang sampai ke telingaku melalui orang lain, aku dengan sopan namun tegas akan mengalihkan topik pembicaraan. "Maaf, aku tidak terlalu follow perkembangannya." Atau, "Aku lebih tertahu mendengar tentang kamu." Lingkaran itu, lingkaran drama, gosip, dan perbandingan, akhirnya terputus. Aku tidak lagi menjadi penonton atau pemain dalam cerita mereka. Aku menjadi sutradara dan pemeran utama di ceritaku sendiri. Perasaan yang kurasakan setelahnya adalah pembebasan yang sesungguhnya. Seperti melepas jaket berat di hari yang panas. Aku bisa bernapas lebih lega, fokus lebih tajam, dan tertawa lebih tulus. Hidupku diisi sepenuhnya oleh hal-hal yang kucintai dan orang-orang yang tulus mendukungku tanpa syarat. Memutuskan lingkaran bukanlah tentang melupakan masa lalu. Itu tentang menghormatinya cukup untuk tidak mengulanginya. Dan menghormati dirimu sendiri cukup untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depanmu. Aku telah belajar pelajarku, dan sekarang, aku akhirnya benar-benar bebas. Bebas untuk menjadi Dewi, tanpa embel-embel, tanpa bayangan, dan tanpa ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun lagi.